para musuh Islam sekarang ini nggak tahu perbedaannya dan mereka menganggap semua Islam Semua sama Islam. dan semua dimusuhi, guys. Tapi kita sesama yang menyembah Allah ini lagi cari bagaimana caranya biar beda gitu. Kalau kita mencari pembenaran pengkafiran ini hanya atas nama ada yang mengkafirkan, maka tidak ada yang tersisa dari umat Islam. Kalau seseorang berkata kepada saudaranya kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satunya. Kebayang mas, kita kafirkan satu orang itu nggak kafir, berarti siapa yang kita yang kafir? Inilah narasi yang keluar belakangan ini. Jadi teman-teman, meledaknya perang antara Amerika, Israel dan juga Iran, ternyata ada satu konflik irisan polarisasi baru antara Sunni dan Syiah yang sekarang seolah menjadi kontraproduktif dukungan kita terhadap Palestina. Karena di sini terlihat bahwa dukungan dari negara Arab justru saat ini bukan berpihak kepada Palestina. Nah ini cukup pelik dan menarik untuk kita ulas dan kita kupas bersama. Tentunya dengan seorang guru kita yang juga mengamati, juga kadang-kadang sering juga berdialog mengenai perbedaan antara Sunni dan Syiah. Oke, langsung kita akan ketemu dengan Ustadz Muhammad Syahrintor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz. Nah, Ustadz, kalau antum pasti sudah paham mengamati hal ini, pasti akan larinya ke sana kan ya? Iya. Konflik antara Sunni dan juga Syiah. Tapi sekarang ini banyak teman-teman kita, anak-anak Gen Z, untuk ya kaum muslim sendiri banyak yang belum paham sebenarnya apa bedanya, kenapa malah ribut sendiri gitu. Yang tahu pokoknya ini ada yang zolim menyerang negara Islam, ya gitu. Tentunya banyak yang nggak tahu perbedaan antara Sunni dan Syiah, taunya negara Islam aja, gitu. Bahkan untuk orang banyak yang nggak tahu bahwa perbedaan antara Arab dan Persia itu juga beda kan sebenarnya kan. Itu betul, juga. Betul. Nah sekarang ini yuk kita iris bersama, kita belah bersama, tapi bukan untuk memecah belah, tapi untuk kita jadi lebih paham dan juga nggak asal bicara dan lebih fair memandang sesuatu dan paham mengenai apa yang terjadi geopolitik sekarang ini. Dari mana enaknya saat kita bahas? Ya dari dasar berpikir dulu mas, karena kita itu bertindak, berbuat itu berdasarkan asas berpikir kita. Jadi misalnya kita ini mau ngomongin seseorang, orang itu jahat sekalipun, timing ketika kita membicarakan itu penting. Misalnya nih, kita punya tetangga yang jahat, usil, pokoknya gak karu-karuan lah. Dia ini sudah kena kasus ini, kasus itu, narkoba, macam-macam. Nah tiba-tiba dia dalam posisi sekarang didolimi oleh orang lain. Misalnya ada preman yang lebih jahat lagi yang kemudian bakar rumahnya, gebukin dia gitu. Apakah bijak kalau di saat yang seperti itu justru yang kita bicarakan misalnya gini, oh itu memang penjahat, itu memang orang gak baik, syukurin, itu balasan atas perbuatan dia. Itu malah menunjukkan ya fakta. Ya, kita nggak jauh beda dari gitu. Akhirnya kita nggak jauh beda dengan orang-orang jahat yang sebenarnya. Atau jangan-jangan kita sebenarnya lebih jahat, cuma belum punya kesempatan jadi jahat aja. Nah, gitu guys ya. Oh, gini deh, dramanya saya setting gini saat. Kita punya saudara. Ya. Saudara kita tuh disolimi sama satu tetangga kita nih. Dizolimi gitu. Dizoliminya ini karena ada perjanjian. Saudara kita lagi ribut nih, ada sengketa sama orang lain. Nah orang lainnya itu punya hubungan perjanjian sama seorang yang lebih gede badannya. Saudara kita digebukin nih, ada yang sampai meninggal, gitu saudara kitanya digebukin sama mereka yang berkoalisi. Sekarang ini kita punya saudara lagi dibunuhin, digebukin, disiksa, disandra nih, habis-habisan, lebih parah, dibunuhin sama satu kelompok yang preman baru nih, premannya jahat banget, gitu, punya senjata banyak banget. Tapi saudara kita dibantuin sama yang badannya gede tadi, ikut bantuin dia. Gitu. Apakah kita mengatakan ya nggak usah dibantu kan nggak logis? Nggak mungkin kan? Siapapun yang bantu, ya kan? Kalau bahasanya iblis saja datang bantu, ya sudah dipersilahkan. Dia lagi dibantu sama dia nih, dibantu sama dia. Nah dia diserang sama yang preman tadi. Akhirnya gede sama gede ini berhadapan. Nah. Misi kita membebaskan Aqsa misalnya. Misi kita membebaskan saudara kita yang itu nih. Betul. Yang lagi disandra sama penjahat yang tadi. Yang lagi dibelain sama yang musuhin kita tadi. Posisi kita itu mesti di mana, Ustaz? Karena kalau saya lihat gini, posisinya kalau kita bilang preman yang lagi nyiksa saudara kita, kan nggak mungkin orang dia lagi nyiksa saudara kita. Iya, jelas. Tapi yang satu ini pernah menyiksa saudara kita. Iya. Nah,
Ini yang jadi ambigu untuk teman-teman milih berada di posisi di mana. Satu, teman-teman, kita membela itu bukan berarti keyakinan kita pindah, ya kan? Kalau logika sederhana begitu enak aja kan menjelaskannya, Mas. Ya, apalagi ini si orang jahat yang tadi ngebukin kita, dia kemudian berbuat baik ke saudara kita, terus dia ngomong, saya kemarin salah paham dengan Anda. Sebenarnya kita itu sengketa yang bisa kita dudukkan, tapi ini musuh bersama kita. Kan sebenarnya kita bisa terima, selesai. Walaupun bukan selesai dalam artian kita percaya begitu saja. Proses hukum tetap berlaku. Benar, tetapi kan dalam kondisi yang seperti ini ya, dia mau pura-pura, dia mau katakan taqiyah, ya sudah. Secara zahirnya dia itu mengatakan kalau kita saudara, saya juga perlu bantuan untuk menghadapi ibu besar ini. Ya kalau menurut logika dasar saja kita itu nahnu nahkum bidzawahir wa 'alallahi as-sarair. Kita berhukum dengan yang zahir. Orang itu kalau baik dengan kita, walaupun tadinya jahat dengan kita, gimana posisi kita? Apakah kita bisa mengatakan begini, iya ente sekarang baik, tapi dulu pernah jahat dengan saya. Emang yang dulu pernah jahat cuma orang lain aja, kita nggak pernah jahat. Dari mana jalan kemaafan akan dibuka kalau kita selalu mengatakan kamu pernah jahat dengan saya dan kamu mungkin pura-pura dengan saya? Mas Ari bisa nyambung kan? Benar. Orang kalau sudah mengatakan saya minta maaf, kita bersaudara, saya pernah salah, ya sudahlah. Berarti pada posisi ini misalnya yang badan gede tadi yang pernah jahat sama kita digebukin. Kalau dia kalah, maka si preman itu akan bunuh kita semua. Iya. Jadi yang sekarang paling berani ngadepin justru yang pernah jahat sama kita, tapi itu lagi belain kita posisinya nih. Tapi ngomong-ngomong ini pendengar jadi bingung, ini ngomongin siapa? Nah itu dia. Kita langsung aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya Mas Ari, kalau kita berbicara tentang firqah-firqah Islam, kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, faktanya di tubuh umat Islam itu ada satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Jadi ada sebagian pihak yang memang sampai mengkafirkan kelompok Syiah. Bukan cuma Syiah yang dikafirkan, Khawarij itu ada yang mengkafirkan. Padahal itu bisa dikatakan kelompok yang jelas-jelas cabang dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyepal dari Ahlussunnah kan. Itu saja ada yang mengkafirkan. Mu'tazilah itu ada yang mengkafirkan. Siapa lagi misalnya? Kelompok-kelompok Islam, Jahmiyah itu yang mengkafirkan. Artinya kalau bisa bicara pengkafiran, orang kan kadang legitimasi begini. Syiah itu dikafirkan kok sama ulama ini, ulama itu. Nah, bukan cuma Syiah. Bahkan mohon maaf, Asy'ariyah saja. Ada yang mengkafirkan enggak? Ada. Ada juga. Ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Yang mengkafirkan misalnya kalangan Hanabilah, ada enggak? Ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa satu kelompok itu kafir hanya gara-gara ada yang mengkafirkan, maka tidak akan ada yang tersisa dari kelompok umat Islam kecuali dikafirkan. Maliki ada yang mengkafirkan, Syafi'i ada yang mengkafirkan. Kalau Sunni itu dikafirkan nggak oleh Syiah? Oh ya, ada. Syiah mengkafirkan Sunni. Jadi sama-sama mengkafirkan sebenarnya. Bukan cuma Syiah dengan Sunni saling mengkafirkan. Intern Sunni sendiri pun saling mengkafirkan ada. Intern Syiah saling mengkafirkan ada. Yang hendak saya katakan, kalau kita mencari pembenaran pengkafiran ini hanya atas nama ada yang mengkafirkan, maka tidak ada yang tersisa dari umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita suka atau tidak suka, ulama-ulama itu ketika membahas kelompok-kelompok Islam, siapapun Mas, termasuk Syiah, itu disebut dengan apa? Kelompok Islam. Kelompok di tubuh umat Islam. Jadi berarti mereka masih dianggap apa? Islam. Dianggap kaum muslimin, bagian daripada kaum muslimin. Ini bisa kita buka di kitab Milal wa Nihal, karya Al-Imam Syarhtani, beliau membahas itu. Kemudian Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fasal fi Mihal wa Nihal, itu juga ketika menyebut Syiah ya firaq fil Islam, kelompok dalam Islam. Nanti juga buku-buku yang hari ini belakangan diterbitkan oleh para ulama ketika mengkaji kelompok-kelompok Islam, itu tetap disebut sebagai kelompok-kelompok di tubuh umat Islam. Tapi perbedaan terbesarnya antara Sunni dan Islam, Tuhannya sama-sama Allah tentunya kan. Jelas. Rasulnya sama Rasulullah SAW. Jelas. Jadi yang membedakan di sahabatnya aja. Sebenarnya gini, kita lihat dulu Syiah ini kemunculannya disebabkan karena pandangan politik itu dulu. Jadi ketika wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang Ansor itu mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, ya, berkumpul di sana untuk memutuskan mengangkat pemimpin. Nah, mereka sebenarnya sudah sepakat yang mau diangkat dari kalangan Ansor yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Tapi kemudian masuk kan Abu Bakar beserta Umar yang mengatakan itu enggak etis. Yang harusnya diangkat adalah dari kalangan Muhajirin, bukan dari Ansor. Terjadilah diskusi yang hangat. Akhirnya kesepakatannya adalah bulat antara Ansor dan Muhajirin ini enggak ada perbedaan untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
untuk menjadi khalifah. Nah, saat itu ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar karena menganggap masalah kekhalifahan ini sebenarnya sudah ada penunjukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini versi kelompok yang nanti mendukung Sayyidina Ali. Oh, berarti memang dasarnya politik. Politik. Okay. Awalnya politik. Karena itu kemudian mereka kecewa. Nah, tentang hadis Ghadir Gum namanya, yaitu hadis yang dimana Rasul katanya manggil Sayyidina Ali, mewasiatkan sepeninggalku engkau akan menjadi penggantiku, artinya meneruskan kekhalifahan ini. Itu kalau versi Syiah dikatakan valid. Tapi kalau versi Ahlus Sunnah nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau bagi Sayyidina Ali sendiri, ketika yang ditunjuk Abu Bakar, pandangannya bagaimana? Nanti kita ikuti dulu alurnya. Nanti kalau kita katakan Ali itu sebenarnya nggak gitu kok, nggak bersama Syiah. Nanti dikira kita subjektif. Kita kupas dulu sesuai dengan logika dasar. Nanti tinggal kita bisa menilai kira-kira versi Syiah atau versi Ahlus Sunnah yang lebih logis. Kan gitu Mas ya? Ya. Dan intinya begitu. Kita ikuti dulu alur berpikir teman-teman yang memunculkan adanya pihak yang kecewa dengan pengangkatan Abu Bakar dengan mengangkat misalnya memang ada kelompok-kelompok yang menginginkan Ali jadi khalifah. Terus yang kedua memang fakta yang nggak bisa kita pungkiri, Sayyidina Ali saat itu tidak langsung membai'ah Abu Bakar Siddiq. Tetap membai'ah nanti tapi belakangan. Nah, ini yang digoreng oleh teman-teman Syiah yang menjadi landasan berpikir kalau sebenarnya Ali itu ya nggak menyetujui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Versi mereka, Umar lah yang kemudian menekan Ali. Di riwayat ini jelas dan menggelikan dan tidak logis gitu. Jadi bukan masalah Sunni Syiahnya, logika sederhana saja mengatakan nggak mungkin ini terjadi. Gini ceritanya. Umar datangi Sayyidina Ali ke rumahnya. Dan kala itu yang menerima di depan pintu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mengatakan Ali nggak ada. Terus ceritanya cekcok lah, didobrak, intinya ceritanya dramatis. Itu Sayyidina Fatimah digencet di pintu sampai katanya ketusuk besi sampai kemudian keguguran dan itu menyebabkan sakit sampai meninggal. Intinya begitu. Karena itulah kemudian Umar Al-Faruq dianggap sebagai penjahat yang kejam karena membunuh Fatimah itu. Nah, karena itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib membai'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, masalah membai'ahnya Sayyidina Ali ini fakta, jelas. Diakui oleh Sunni, diakui oleh Syiah. Tentu yang tidak diakui oleh Sunni adalah perlakuan daripada Sayyidina Umar. Nggak mungkin Umar melakukan itu. Tapi Syiah mengatakan, ya itu dilakukan, ada kami tercatat dalam kitab-kitab kami. Sekarang timbangan untuk menguji cerita ini benar atau tidak, kan logika Mas. Sekarang kalau antum jadi Sayyidina Ali, yang dikenal sebagai seorang kesatria, pilih tanding yang tidak pernah kalah dalam berperang. Ada sebuah riwayat, gerbang milik Yahudi itu, Mas Ari, nggak ada yang bisa dobrak. Sayyidina Ali yang nyopot dengan tangannya sendiri dilempar, dan setelah dilempar selesai perang, itu gerbang coba diangkat oleh beberapa orang, nggak kuat. Jadi antum levelnya kalau ngadepin Habib Nurmagomedov sama Islam Makacep itu mereka berlima, antum sendiri kalah lah gitu. Kemudian punya istri diperlakukan oleh orang seperti itu, antum gitu. So respectnya lah antum ke orang yang antum hormati katakan. Tapi memperlakukan istri antum seperti Fatimah diperlakukan, antum terima nggak kira-kira? Nggak terima lah. Nggak terima. Padahal antum Mas Ari ya nggak terima, apalagi Sayyidina Ali. Logis nggak Ali istrinya dibegitukan? Yang istrinya ini bukan istri yang mengut di pinggir jalan, ini putrinya Nabi. Kalau kita jadi Sayyidina Ali, lebih baik mati lah. Ya kan? Lawan aja kan? Lawan aja, katakan saja kita kuat tapi kan kalah. Ya apa masalahnya? Yang mati kan yang laki-lakinya kan pasti kan? Iya. Kalau misalnya kalah nih, bukan wanitanya, masa kan wanita yang suka ngadepin gitu? Logika dasar pasti Sayyidina Ali akan langsung melabrak Sayyidina Umar. Kalau perlu bukan cuma Sayyidina Umar, Abu Bakar semua akan dibunuh. Paling tidak itu logika dasar sebagai seorang laki-laki kan? Iya kan? Tapi kan di sisi lain, kalau antum nggak setuju, saya ulang lagi nih biar kapok nih. Setuju ya? Setuju. Artinya kalau istri kita diperlakukan zalim, nggak mungkin kita akan membiarkan. Minimal akan ada riwayat tambahan Sayyidina Ali ngelabrak Sayyidina Umar atau mereka kelahi. Udahlah, anggap aja lah Sayyidina Ali lagi gabut gitu kan, nggak pengen kelahi gitu. Minimal ngelabrak lah. Kenapa istriku kamu ginikan kan gitu kan? Itu nggak ada riwayatnya. Komplain kalau masalah itu. Jadi paling tidak komplain lah. Ini boro-boro Sayyidina Ali ngamuk nyabut pedang Dzulfikar, kemudian kalap gitu kan. Oke lah, beliau katakan lagi gabut, lagi nggak pengen berantem, capek gitu. Tapi nggak ada. Sehingga cerita ini cerita dusta. Di sisi lain, Sayyidina Umar nggak mau keluarga Nabi itu dicolek. Oh iya, anaknya... apalagi kalau kita bicara itu, kita lihat bagaimana penjagaan Sayyidina Umar bin Khattab kepada keluarga Nabi kan. Sekarang kita ikuti dulu aja alur cara berpikir teman-teman Syiah. Itu aja nggak logis. Lebih nggak mungkin anaknya Nabi digituin sama beliau. Sedangkan dia melindungi Nabi. Yang ngomong Nabi meninggal mau dipenggal kan gitu kan. Iya. Terus katakan Sayyidina Umar lah, memang ini tokoh
antagonis yang jahat banget tuh, katakan kita ikuti logika mereka. Emang sahabat pada kemana? Emang sahabat itu bisa begitu melihat kezaliman dan kemudian dibiarkan? Kan nggak mungkin, Mas Edi. Hari ini saja segeblek-geblek yang kita lihat ada orang digencet di belakang pintu, yang lakukan preman katakan sudah, dan 3 karateka kita gebukin kan, iya kan? Padahal kita nggak sesoleh sahabat loh kan. Apalagi zaman yang di situ katakan sahabat error, kan ahli bait yang lain banyak, keluarga-keluarga Nabi yang lain banyak masih ada di situ gitu. Nah sehingga ini kisah-kisah yang disampaikan oleh teman-teman Syiah ini memang sangat bermasalah gitu. Nggak perlu dibantah dengan ilmiah, dengan logika dasar aja sudah terbantah. Tapi kita hendak ngikuti dulu. Begitulah mereka. Itu berkembang. Hanya memang setelah itu Sayyidina Ali berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar, begitu juga kepada Sayyidina Umar, bahkan sampai Utsman bin Affan, baru kemudian dia menjadi khalifah. Nah, sepeninggal Sayyidina Ali, sebelum wafat Sayyidina Ali itu muncul kelompok yang namanya Khawarij. Ya, jadi saat itu Syiah ini nggak membesar karena tidak ibaratnya bertepuk sebelah tangan lah. Ali yang didukung itu Ali nggak mau karena jelas Ali tahu bahwa ini dukungan batil lah gitu kan. Ada kayak Abdullah bin Sabah yang mencoba mengkultuskan Ali, tapi Ali malah menghukum orang-orang itu. Artinya nggak dapat panggung mereka. Tapi dari referensi Syiah pakai begitu juga? Ya. Dari referensinya Syiah? Oh iya, kalau versi Syiah memang tidak mengakui Abdullah bin Sabah, dikatakan tokoh fiktif. Tapi tetap di literatur orang-orang Syiah yang lain ngakui itu ada sosok itu. Walaupun kata mereka tidak seperti yang digambarkan oleh Sunni. Kata Sunni lebih-lebihkan gitu. Tapi intinya bahwa fakta yang tidak bisa dipungkiri, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih hidup, Syiah itu tidak membesar. Karena Ali memang orangnya orang yang adil, Mas Ari. Orang soleh yang seperti Sayyidina Ali. Kalau kita didolimi sama orang, kemudian ada yang dukung, kita pasti akan apresiasi yang mendukung kita kan. Bahkan udahlah gebukin lah gitu. Coba kebayang bagaimana stabilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu dimusuhi oleh kelompok Khawarij yang sampai mengkafirkan beliau. Dikafirkan. Kalau kita kan paling cuma dinyinyirin di sosmed gitu kan, atau dibully. Sayyidina Ali itu sampai diperangi, dikatakan kafir, dikatakan ini. Tapi lihat kata Sayyidina Ali ketika ditanya tentang kelompok Khawarij itu. Apa kata penanya? Ahum kufar, wahai Sayyidina Ali, orang yang merangi kamu, membunuh kamu ini kafir. Apa kata Sayyidina Ali? Minal kufari hum yufarru. Mereka itu dari kekafiran lari. Mereka itu justru lihat tuh, orang-orang Khawarij kan ibadahnya kuat, Mas. Mereka digambarkan oleh Nabi, kita itu kalau ngelihat sholat mereka, kita jadi kayak galung lihat sholat kita. Betapa sholat kita itu nggak ada apa-apanya. Lihat puasa mereka itu, wah, ahli puasa, ahli Quran. Artinya ahli ibadah lah. Makanya Ali mengatakan, kok mereka mau dikatakan kafir? Mereka itu justru lari dari kekafiran. Ahum munafiqun. Oke, kalau gitu munafikkah mereka itu? Dikatakan al munafiqun la yadzukuruna Allah illa qalil. Kalian nggak tahu apa munafik? Munafik itu tidak berzikir, tidak beribadah kecuali sedikit. Sedangkan Khawarij ahli ibadah. Bingung lah ini kan. Orang-orang nanya. Pelik juga ya. Dibilang kafir Ali nggak setuju, dibilang munafik nggak setuju. Ditanya lalu manhum, lalu siapa mereka wahai Amirul Mukminin? Apakah Sayyidina Ali jawabnya? Lihat orang stabil banget nih. Beliau mengatakan hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka saudara-saudara kita, cuma zalim ke kita. Diperangi, Mas. Diperangi, dimusuhi, tapi tetap menganggap itu saudara. Di satu sisi kelompok Syiah ingin mendukung beliau, ingin mengkafir beliau, tapi justru beliau nggak mau karena tahu ini dukungan batil. Makanya Sayyidina Ali itu figur yang luar biasa. Kalau kita jadi orang ya ada yang musuhi sebaik apapun kita, ya minimal kita diam aja, kafir aja lah kan gitu kan. Terus yang ini yang dukung kita, oke, tak terima dukunganmu. Sayyidina Ali itu terjepit di antara dua posisi. Dizolimi oleh orang mendukungnya, dizolimi oleh orang menentangnya. Nah, ini gambarannya. Jadi antitesis daripada Khawarij itu nanti adalah Syiah. Kelompok yang anti kepada Sayyidina Ali dilawan oleh kelompok yang sangat pro kepada Sayyidina Ali. Dan itu terjadi sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Sayyidina Ali masih ada, Syiah nggak bisa leluasa. Malah nggak terlalu besar. Nggak bisa besar, nggak muncul. Mereka besarnya itu masa-masa setelahnya. Begitu ini Khawarij menguat, mereka juga menguat. Akhirnya mereka kemudian semakin berkembang. Nah, perjalanan sejarahnya Syiah yang tadinya itu politik, gerakan politik itu tadi berubah menjadi gerakan pemikiran yang nanti masuk ke pemahaman akidah, ibadah yang kemudian juga membedakan dengan kita. Nah, sekte-sekte Syiah ini sangat banyak.
Sebagian ulama menyebut ada 21 kelompok, ada yang mengatakan sampai 40 kelompok dan sebagainya. Tetapi secara garis besar ada yang mengkategorikan menjadi 3 ya. Syiah Ismailiyah itu perwakilan daripada Syiah Gulat. Gulat itu dari kata melampaui batas, berlebih-lebih. Jadi kalau bicara tentang fakta Syiah Gulat itu ada terekam dalam sejarah, baik dalam Ahlus Sunnah dan termasuk terekam dalam literatur orang-orang Syiah. Apa tuh? Yaitu orang-orang yang sampai mempertuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada. Yang sampai mengatakan Quran itu ditahrif, dikurangi atau ditambah. Ada yang sampai mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya adalah nabi. Hanya kemudian Iya, nabi. Jadi wahyu itu sebenarnya harusnya kepada Ali. Hanya kemudian Jibril mungkin lagi kurang fokus gitu, belum buka puasa. Langsung wahyunya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma kalau bahasa mereka udahlah sudah terlanjur, entar aja kalau Muhammad sudah mati, itu tampuk kewalian itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang begitu. Tapi ini yang di Indonesia kayak gini dong. Nah, bentar, nanti kita soalnya kalau misalnya bilang Jibril salah, kafir jelas. Iya, dan sama juga nyalakan Allah dong. Sama dengan nyalakan Allah. Kan makhluk yang benar-benar nggak salah lagi gitu kan. Nah, kelompok-kelompok gulat ini bukan cuma ditentang oleh Ahlus Sunnah, ditentang juga oleh Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah juga menganggap bahwa bahkan mereka mengatakan banyak sekarang bisa kita cek di sosmed atau di nggak harus di kitab. Kalau dulu kita harus kitab. Tapi kalau nanti ada yang minta ke Mas Ari rujukan Ustadz Ahmad itu mana, saya kirimkan. Misalnya orang-orang Syiah itu kalimatnya mengatakan begini. Kok golongan-golongan yang gulat di kita itu musuh kita sebenarnya. Orang Syiah itu mengatakan begitu. Karena mereka ini yang merusak kita. Mungkin kayak kita lah ya. Kita Ahlus Sunnah kan sering mengatakan begini. Yang merusak citra Islam itu siapa? Orang Islam sendiri kan. Iya, perilaku-perilaku orang Islam. Mereka juga gitu. Yang menyebabkan kita jelek, kita dianggap sebagai orang kafir sekafir-kafirnya karena adanya kelompok-kelompok gulat yang ada di tubuh mereka. Artinya keberadaan mereka ini bukan hanya tidak diinginkan dimusuhi oleh Ahlus Sunnah, tapi juga dimusuhi oleh kelompok Syiah. Mereka ini ada yang itu tadi kan, walaupun tingkat-tingkat mereka berbeda-beda. Nah, perwakilan mereka ini Ismailiyah. Kenapa Ismailiyah dikatakan Ismailiyah? Karena Ismail itu putra daripada Ja'far As-Shadiq. Jadi kalau Imamiyah setelah Ja'far As-Shadiq itu bukan Ismail yang diangkat menjadi khalifah, tapi pihak yang lain. Nah, mereka nggak terima, mereka mengangkat Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah ini nanti yang termasuk mendirikan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, termasuk mendirikan Azhar yang kemudian diubah, dan kemudian dinasti ini yang ada di Iran yang Safawi yang nanti bermusuhan dengan kekhalifahan Turki Utsmani dan seterusnya. Intinya bahwa kelompok gulat ini ada dan itu keberadaan yang diakui dengan berbagai macam cabangnya, mulai dari yang paling paket komplit kesesatannya, kekafirannya, sampai yang agak mild lah ya, atau agak ringan-ringan walaupun ringan versi gulat ya. Nah, yang ketiga adalah Syiah Isna Asy'ariyah, yaitu Syiah yang berkeyakinan bahwa, atau Syiah Imamiyah kata lainnya, mereka mengakui adanya 12 imam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mulai dari Ali digantikan Hasan digantikan Husain, digantikan Ali Zainal Abidin digantikan oleh Muhammad Bakir, kemudian oleh Ja'far Shadiq dan seterusnya. Sampai paling ujung nanti namanya Imam Mahdi ya, Muhammad Al-Mahdi. Sama dengan kita, cuma bedanya jadi keberadaan Imam Mahdi itu bagian dari 12 imam itu. Ya. Jadi Imam Mahdi itu keberadaannya diakui dalam Ahlus Sunnah dengan versi mereka. Cuma nanti ada perbedaan ya. Kalau Imam Mahdi versi mereka itu Al-Muntadhar, ya dinantikan, ditunggu. Kalau yang kayak Ali Khamenei termasuk imam. Nah, Ali Khamenei termasuk dari jenis 12 imam. 12 imam tadi itu. Beliau yang keberapa? Atau kebanyakan enggak, kalau beliau enggak dimasukkan ke dalam itu. Artinya ini nama-nama tokoh yang diakui sebagai khalifah. Kayak gini Mas, kita Khalifah Rasyidin ada berapa? Ada 5. Ada 5 kan, atau 4 gitu kan, 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Hasan, atau kalau enggak dimasukkan Umar bin Abdul Aziz kan gitu ya. Nah, versi mereka harus mengakui. Kalau ada orang yang tidak mengakui keimaman 12 orang tadi itu kafir kalau versi mereka. Jadi pengkafiran mereka juga ada ke kita dikafirkan oleh versi mereka. Nah, ini Syiah pertengahan, Imamiyah ini nanti atau Isna Asy'ariyah juga ada yang kaku kayak kita lah. Ahlus Sunnah ini ada yang dikit-dikit senggol bacok gitu kan, kafir, pokoknya dikit-dikit cuci gudang kafir itu kan. Ada juga yang soft. Nah, nanti ada Syiah jenis ketiga namanya Syiah Zaidiyah. Kenapa disebut Zaidiyah? Karena Zaid ini putra daripada
Al-Imam Ali bin Husain bin Ali, berarti cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid ini ulama besar. Dia Syiah dan pengikutnya mengaku diri sebagai Syiah Zaid. Cucunya ini Sayyidina Ali. Iya, cicitnya tepatnya. Cicitnya itu cuma dia bedanya begini, dia mengagungkan Sayyidina Ali, mengunggulkan bahwa kekhalifahan itu ada di tangan Sayyidina Ali dan lebih berhak daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuma ya ketika itu tidak bisa dijalankan ya nggak apa-apa. Jadi dia cuma mengunggulkan Sayyidina Ali tapi tidak mengatakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Tetap sah karena sudah dijalankan. Cuma ya itu tadi kayak nggak afdol gitu. Ya. Jadi kalau kita lihatin dia soft dan secara fikih dekat sekali dengan kita. Dan ulama-ulama Syiah Zaidiyah ini sebagiannya bahkan dipakai dalam dunia Islam, dalam dunia Ahlussunnah maksudnya. Misalnya Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, itu orang Syiah Zaidiyah tapi. Itu kitabnya kita pakai. Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam yang mensyarah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, Bulughul Maram. Itu orang Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Jadi kita yang misalnya mau mengatakan Syiah itu tidak sesat, ya nggak mungkin karena terbukti kita nampakkan tadi bagaimana pemikiran mereka yang. Tapi kita mengatakan bahwa Syiah itu pasti kafir. Ini juga terlalu sembrono. Karena faktanya yang tidak bisa kita bantah, di Syiah itu sendiri banyak faksi-faksinya, banyak kelompok-kelompoknya, dan mereka bahkan saling mengkafirkan sesama mereka, saling mesesatkan sama mereka, sebagaimana mereka juga mengkafirkan kita. Jadi medan pertempuran ini di ranah pemikiran saja, nggak sesederhana yang kita pahami. Apalagi kalau sudah dibumbuin dengan trik-intrik politik seperti hari ini, itu makin jadi bumbu tuh, makin ruwet gitu kan. Lalu jangankan antara Sunni sama Syiah, Mas. Antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah kalau sudah mainnya politik, cebong kampret keluar. Kalau itu iya, memang. Saya belum sampai ke Syiah, baru Sunni aja udah banyak ributin gitu kan, sama Sunni aja. Loh, mungkin ada yang ngomong gini lagi, itu kan sekarang Ustadz, orang-orang sekarang yang suka ribut. Kalau zaman dulu nggak ada, siapa bilang? Dulu itu antara Hanabilah, Madzhab Hanbali, sama Syafi'iyah Asy'ariyah. Kan kalau rata-rata Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Itu berantem seru mas sampai bunuh-bunuhan. Ada di fakta di sejarah Islam. Sampai salib jatuh itu gara-gara pertikaian antara Sunni. Jadi kalau bicara tentang pertikaian, apa dikira hanya sama Syiah? Ini kita tidak sedang mengkerdilkan kejahatan dilakukan oleh penjahat loh ya, yang termasuk dilakukan orang Syiah. Tapi kalau kita cuma mengangkat bahwa pertikaian ini antara Sunni sama Syiah saja, itu nggak fair. Dan kita nggak boleh begitu kan. Kita tetap harus fair. Ya kita, kalau saya ditanya Syiah sesat, ya sesat, bagaimana tidak sesat, ya berdebat dengan mereka dan membuktikan kesesatan mereka. Tapi kalau sampai tingkat mengkafirkan, apalagi semua dipukul rata, ingat kaum muslimin itu 2 miliar mas. Dari 2 miliar itu sekitar 300 juta itu orang-orang Syiah. Orang sebanyak itu kita kafirkan semua. Kita kemana dari hadis Nabi yang mengatakan idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau seseorang berkata kepada saudaranya kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satunya. Kebayang mas, kita mengkafirkan satu orang itu nggak kafir. Berarti siapa yang kita yang kafir? Kita yang kafir. Dong. Makanya kan sebagian ulama mengatakan kenapa Khawarij itu dikafirkan? Karena mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Karena yang dikafirkan tidak kafir, logikanya mereka apa? Ya mereka yang kafir. Nah, kalau sekarang kita misalnya memusuhi Khawarij, ya, gara-gara mudah mengkafirkan. Kenapa sekarang cara yang sama kita gunakan untuk menghukumi kelompok-kelompok yang katakan sesat aja lah. Sesat sekalipun gitu. Kita sepakat nih sesat belum nyampe kafir gitu kan. Yang jelas lah kan. Sesat itu belum tentu kafir. Bahkan kalau kita lihat sebagian kelompok atau sebagian gerakan termasuk sepengetahuan saya Muhammadiyah dan pemikir-pemikir NU itu mereka sesat pun agak kurang setuju untuk menyebut Syiah karena ya itu tadi ada yang tidak sesat kan. Akhirnya mereka menggunakan kata menyimpang, lebih halus. Oke. Menyimpang itu kan lebih ini kan, lebih soft lah. Walaupun kalau kita ukur ya menyimpang itu kekafiran juga menyimpang kan. Ya. Hanya saja yang hendak dipesan disampaikan oleh ulama-ulama kita, ya kita itu secara pemikiran kalau ada yang menyimpang, ada yang sesat, ya kita lawan dengan pemikiran. Tetapi bukan berarti kesesatan langsung bisa kita vonis kafir. Karena itu tadi untuk memvonis kafir itu nggak gampang. Resikonya masalahnya itu bukan cuma sekedar kita itu salah ijtihad kena dosa. Yang masalahnya kita bisa jatuh kafir mas kan. Kitanya jadi kafir. Jadi kafir gitu. Nah ini yang tidak dipahami kotak ini oleh teman-teman nih. Yang akhirnya kita dianggap apa? Ente pelin-pelan. Ente nggak tegas. Atau kita yang dianggap takiyah. Iya, akhirnya kita katakan, oke lah mungkin kita nggak tegas. Tapi lebih baik tidak tegas dalam masalah yang
nggak worth it antara ketegasan sama akibatnya. Anda berarti apa namanya? Sembrono kan, terlalu berani Anda itu. Ya. Gitu. Kalau sekarang meributkan ini jadi kontraproduktif dengan keadaan politik yang sekarang. Nah, kan? apalagi kalau sudah bicara tentang politik, Mas. Bicara politik itu ulama menyampaikan pesan seperti ini. Kalau kita itu dalam kondisi baik-baik saja, terus ada yang aneh-aneh kayak kelompok dari Rafidhah atau apa, ya kita ribut wajar, wong kita dalam kondisi sedang baik-baik saja. Benar. Tapi kalau dalam kondisi ada musuh yang lebih besar, orang di luar Islam yang jelas-jelas musuh bersama, kejahatannya disepakati bukan hanya oleh Muslim, tapi masyarakat dunia, terus kita sibuk berantem hanya urusan-urusan yang sebenarnya bisa kita hold dulu, kita tahan dulu, ya itu namanya kalau orang Samarinda bilang bungul gitu. Terjemahan enaknya apa ya? Agak ya rumah lagi keluarga ribut, tiba-tiba ada perampok dari luar. Perampok yang ngambil barang ini sibuk ribut gitu. Iya. Mendingan udah nanti kita ribut lanjut lagi, kita lawan dulu perampok kan gitu kan. Logika dasarnya kan begitu seharusnya. Ini enggak, malah kita perhatikan ada sebagian pihak ini yang cupu lucu gitu kan. Begitu ada mujahidin yang berjihad melawan si rewel yang dipermasalahkan manhajnya. Wah, ini manhajnya tidak ahlu sunnah. Manhajnya bermasalah. Nanti begitu ada yang lagi bunuhin saudara kita muslim, apapun kelompok dan firqahnya, yang disalahin apa? Yang disalahin itu tadi madhabnya. Wah, ini bukan Islam. Ini kan logika cacat pakai banget ini. Tapi secacat itu kadang begitu kita luruskan, mereka menggunakan itu tadi, senjata kita membela penjahat dianggap bahwa kita setuju dengan kejahatannya. Padahal logika juga kan, kalau ada penjahat, misalnya penjahat nyuri ayam terus dipukulin, ya mungkin kita masih bisa diam lah, wajar itu. Kita juga kesal dengan nyubitin juga gitu. Tapi kalau kemudian sudah mulai ada ngambil bensin, kemudian mau dibakar, terus kita bilang jangan dibakar, kita akhirnya dituduh ente dukung maling ayam ya, jangan-jangan ente maling juga, ente jangan-jangan bersekongkol. Kan sebenarnya yang terjadi hari ini kan gitu kan. Begitu kita sampaikan, iya mereka orang-orang Rafidhah, mereka ada yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka mencaci maki istri Nabi, ada. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi dia ini sedang diperlakukan dengan kejahatan yang luar biasa. Begitu kita bela, dikatakan apa? Dianggap bagian. Wah, ente berarti ini Rafidhah. Syahrin Tariq sudah mulai labil gitu. Jadi barusan kalau kita lihat ya bagaimana posisi Ustaz Hari ini memang udah jelas sih sebenarnya di mana. Tapi beliau pun walaupun paham gitu juga kemudian semata-mata ujuk-ujuk secara sporadis. Berarti kita nggak boleh dukung, nggak juga kan ternyata kan? Iya, Mas. Justru dengan adanya ilmu mesti bisa paham kan? Harusnya begitu. Ini aja, baru beberapa minggu yang lalu saya itu dari Samarinda menempuh perjalanan darat, Mas. Itu PP sekali jalan itu 600 kilo. Saya nyetir sendiri, melewati jalan yang antum tahu ya, kalau nggak pakai mobil 8,5 miliar agak susah di jalan. Mulai. Ya, lah. Berapa kilo, Ustaz? 600 kilo. Jakarta Surabaya cuma 300-an itu. Lebih berarti? Ya, nggak tahu saya belum pernah ke Jakarta ke Surabaya. Kalau itu pokoknya tujuan apa saya? Untuk datangi teman-teman Syiah. Kenapa? Karena mereka sudah dialog nih baik-baik sama Samarinda, udah janji sepakat. Ini bukan masalah Syiah atau tidaknya, tapi ente mencaci maki beberapa sahabat Nabi. Nanti pemikiran-pemikiran default mereka lah. Kita minta udahlah stop, Anda nggak usah begitu. Ini kita sedang ada kerja fokus yang lebih besar, kristenisasi di mana-mana, orang-orang kafir melakukan aksinya. Nggak didengar, saya datangin ke bro itu. Memang untuk datangin mereka itu. Sampai di sana ternyata saya ketemu sama MUI dan ternyata mereka ini berani sampai ngelaporin polisi, ulama-ulama kita yang berani ini tadi menekan kelompok-kelompok Syiah. Tapi ketika itu tujuan saya bukan untuk ngajak ribut sama teman-teman Syiah, tapi Anda hold dulu lah. Kita ini ada hal yang belum sekarang nih. Belum gitu. Sekarang. Terus ranah pemikiran itu harusnya ya dibawa ke pemikiran, jangan dibawa ke hukum, jangan dibawa ke jalanan. Nanti nggak akan baik. Solusi atas permasalahan Syiah ini ada yang harus ditangani secara politik, Mas. Jelas. Kalau politik ini jelas bukan domain kita. Itu domain Pak Prabowo dan kawan-kawan lah, ya, dengan ulama-ulama yang kemudian bersuara untuk memberikan dukungan. Tapi kalau pemikiran bisa kita seret mereka ke pemikiran, itu harus dibawa ke meja diskusi. Nah, sama Sunni Syiah ini dengan pemikiran, banyak ke orang-orang Syiah itu cuma ikut-ikutan. Maksudnya belum terlalu paham detail. Enggak seperti kita kan, orang-orang Sunni ini kan misalnya nih kebawa isu antara Wahabi versus Aswaja misalnya kan. Kan itu lebih banyak pandu soraknya daripada pemain intinya. Kalau pemain intinya sendiri pun ada teman-teman yang kita katakan Wahabi itu ya
Masya Allah gitu kan, bagaimana perannya untuk umat Islam, bagaimana agamanya yang baik. Sebagaimana teman-teman dari Wahabi tahu tokoh-tokoh dari kalangan Aswaja yang punya peran yang artinya bisa takrib, bisa saling mendekat. Tapi yang bikin ribut ini kan pandu soraknya ini tadi, yang orang-orang di ini followers kadang-kadang. Nah, dengan diadakan diskusi-diskusi ilmiah kita sama Syiah, menunjukkan kesalahan mereka dalam berpikir dan berlogika, data-data mereka yang bermasalah, itu insya Allah akan membuat orang-orang Syiah yang ikut-ikutan itu akan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bisa nggak sih ada titik temu? Pasti. Kan ya titik temunya tuh udah ada. Nabi dan Rasulnya sama. Nabi dan Rasulnya sama, kitabnya sama, Al-Qur'annya sama. Kemudian apa? Keimanan kepada alam akhirat sama. Ada iman, mereka beriman kepada alam akhirat. Satu-satunya pangkal perbedaan, kalau kita mau sederhanakan walaupun nanti ada yang lain, itu tentang sikap kepada sahabat Nabi saja. Siapa yang siapa disikapkan siapa? Contoh Abu Bakar. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Sayyidatuna Aisyah dianggap, intinya orang Syiah nggak suka lah sama mereka. Ketidaksukaan ini kan nggak harus diwujudkan dengan caci makian. Karena faktanya orang yang tidak suka itu kan, Mas Ari misalnya tidak suka gitu. Mungkin sekedar tidak suka, tapi ada yang sampai benci. Ada yang sampai rela, udahlah dia itu mati pun nggak apa-apa. Nah, orang Syiah itu juga kan berlevel-level itu kan. Ada yang sekedar nggak suka saja sama Abu Bakar karena dianggap sikapnya yang salah dalam manuver politik. Ya kalau di situ kan berarti nggak jatuhkan kekafiran kalau mereka. Seandainya orang Syiah mau bersikap begitu, ya sudah, ente nggak suka sama Abu Bakar, itu bukan rukun iman, nggak menyebabkan batal keislaman. Selama Anda tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau itu mereka tidak, kalau orang-orang Syiah bisa menahan diri itu, maka kita kan aman kan? Sebagaimana kita juga jangan kafir-kafir kita ini sedikit gitu kan mereka. Kalau kita dikafir-kafirkan marah juga kita kan. Akhirnya mereka menggunakan framing Ahlussunnah itu representasinya siapa? ISIS. Kan itu Ahlussunnah sebenarnya kan. Tuh, bunuhin kita. Padahal yang dilakukan oleh si ISIS ini kan yang dibantai bukan jemaah Syiah, yang dibantai juga adalah kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, artinya titik temu itu masih dimungkinkan, dan mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Ini saya mencoba untuk nyampaikan data, dan kalau data saya salah silakan dikoreksi. Beberapa tokoh misalnya sering diangkat yang videonya misalnya melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu ternyata tokoh Yasir Habib itu bukan tokoh yang bisa dikatakan MUI gitulah, atau tokoh Syiah yang diakui. Dia itu tadinya orang Kuwait, kemudian dia pindah dia di Iran nggak diterima karena itu tadi, sama orang-orang Syiahnya juga diingatkan janganlah mencaci maki para sahabat Nabi. Walaupun kalau kata jangan ini bisa jadi memang mereka nggak pengen nyaci maki, satu kemungkinan yang kedua mereka hanya ingin nyari aman, karena nanti kalau nyaci maki kita jadi marah gitu kan. Tapi secara konsep dasar kan kita seneng. Kalau ada yang mengingatkan jangan nyaci maki sahabat, dia pindah ke London. Di London itu dibikin acara, bikin talkshow, bikin ini yang isinya mencaci maki sahabat. Nah gitu. Akhirnya itu yang dipakai untuk menunjukkan ini orang Syiah. Ya orang Syiah sebenarnya nggak suka, nggak mau itu dijadikan representasi pemikiran Syiah yang mencaci maki sahabat. Walaupun mereka begitu gitu. Sebagaimana kita nggak suka kan kalau tiba-tiba orang Syiah munculin Mama Gufron. Nah ini orang Islam. Orang Islam Ahlussunnah nih. Atau siapa misalnya yang ngomong kalau Quran kurang, Quran baru dikanonkan di Kairo. Ini kan ada profesor Indonesia. Terus itu dikatakan ini lihat nih orang Sunni. Kita nggak mau, sebagaimana juga mereka nggak mau. Berarti yang di sini dituntut adalah apa? Kita bersikap objektif. Wala yajrimanna syanu'anu qaumin ala ta'dilu. Jangan kebencian kamu kepada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil supaya kita bisa dekat kepada ketakwaan. Sama halnya seperti Zionis itu memframing ISIS ada Islam. Iya. Selalu general Islam itu adalah kelompok bersenjata ini gitu. Soal pemberontak ini adalah wajah Islam sesungguhnya. Betul. Di mana total populasi mereka itu cuma 0,002% dari total Muslim, tapi wajahnya mereka. Nah kalau pola itu dipakai dan kita kemakan sama aja. Sama aja. Gitu. Ini perlunya ada sosial media, ternyata itu ya. Sosial media itu dipakai untuk memframing atau juga mungkin membuat adjustment yang mudah untuk mereka-mereka yang nggak mau mencari ternyata. Dan kadang hal yang disampaikan oleh teman-teman kita yang nggak setuju dengan sikap kita dalam kondisi ini, udahlah masalah Syiah nggak usah dibesar-besarkan dulu. Kita harus bersikap adil, bahwa faktanya bahwa mereka ada yang mereka sesat, katakan sesat, tapi tidak sampai kafir. Terus bahasa yang keluarkan begini, loh kalau antum ngomong gitu Ustadz, nanti apa nggak bahaya
kalau kita akhirnya melebur sama Syiah, ya kan? Akhirnya banyak orang yang ikut pemahaman Syiah. Kan itu antum punya andil jasa dosa gara-gara kita nggak mengkafirkan, ya kan? Akhirnya banyak orang yang nanti ikut paham Syiah. Kok sereceh itu gitu kan? Kita itu gini, Mas, antara ada kebenaran, kita kan yakin nih kita benar nih. Terus dengan pihak yang kita yakini namanya kebatilan itu nggak mungkin bisa dipertahankan dengan dalil yang terang. Bila sama kebenaran, kita misalnya mengatakan HP saya berwarna hitam, terus orang ngomong HP warna putih, terus kita bersaudara, kita nggak usah ngeributin HP hitam atau putih, kita temenan aja Mas Ari. Terus ada ngomong, apa nggak takut nanti orang jadi ngikutin Mas Ari itu HP dibilang putih padahal hitam? Ya kita bilangin, alangkah bodohnya umat Islam ketika tahu kebenaran, gara-gara kemudian nggak ngeributin, menukar kebenaran dengan kebatilan. Malah justru ketika kita takrib mendekat, kemudian kita adakan dialog yang intensif dengan kelompok-kelompok menyimpang sekalipun, mereka lah yang akan dirugikan. Mereka otomatis yang akan join ke kita. Kan logika dasarnya begitu, Mas. Kecuali kita nggak yakin sama ahlu sunnah kita ini. Namanya kebenaran itu terang. Sebenarnya udah lepasin aja sama Allah ya, misalnya udah di ini aja, tapi nggak usah kayak harus dari kita gitu seolah-olah yang jadi pembuat pemisahan ini gitu. Iya. Jadi kalau kita toh gabung, yang nggak, kecuali justru yang nggak boleh itu gini. Udah kita jangan diskusi lagi sama orang-orang Syiah, sama orang Khawarij, sama ini. Justru yang dicurigai ini teman-teman yang anti diskusi ini. Kalau diskusi suka lari-lari, Mas. Saya itu ngajak beberapa teman, ayolah kita diskusi. Diskusi itu cara kita nguji kebenaran. Karena akal itu adalah mata uang yang kita semuanya menerimanya kan gitu ya. Adapun otot kemudian yang lain itu mungkin laku di Anda, tidak laku di kami. Mereka lari-lari. Nanti maunya kalau diskusi, kalau merasa wah ini kayaknya saya bisa mempermalukan ini dan sebagainya. Jadi kalau kita dengan Syiah nanti mereka takrib dekat dengan kita sekalipun, yang untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah atau menjaga keyakinan kita, hidupkan selalu diskusi, ya kan, diuji dengan keilmuan. Jadi semestinya juga sekarang ini kita bisa memandang dengan lebih fair ya kan, udah tahu posisi seperti apa ya. Saya dukung-dukungnya dengan Iran belum tentu ya kan, kita juga ikut-ikutan kan juga. Pasti. Ya. Saya agak penasaran dengan pendapat antum mengenai sudut pandang orang-orang yang di Syiah itu terhadap para sahabat. Jadi apa pandangan mereka mengenai Umar bin Sayyidina Umar bersama Sayyidina Abu Bakar satu makam dengan Nabi? Jadi sebenarnya, Mas, pemahaman mereka itu mudah sekali dibantahkan. Sehingga kalau kita buka dalam sejarah Islam, itu kadang orang-orang Syiah itu taubat. Hanya bukan karena debat sehari semalam gitu kan, atau dikasih kitab, kemudian diskusi berkepanjangan. Kadang hanya 1-2 kata, mereka langsung taubat. Karena memang pemahaman mereka ini dibangun di atas dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan. Yang namanya tuduhan itu kan nyaris tanpa bukti gitu, tanpa dukungan data yang logis gitu. Contoh misalnya, logika mereka mengatakan Utsman itu Yahudi yang nyusup. Itu ada dalam Syiah itu. Utsman bin Affan itu oleh Abu Hanifah. Tahu apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Beliau cukup datang dikunjungin, saya ini punya, dengar kamu punya putri yang cantik. Saya punya orang yang Masya Allah soleh, baca Quran, ahli sedekah, kalau sholat sambil nangis. Artinya gambaran seperti Utsman lah solehnya. Gini, mau gak kira-kira tak jodohkan sama putrimu? Kata orang ini yang Syiah ini, gak usah digambarkan sebaik itu saja. Ahli tahajud, ahli sedekah, orang dermawan. Cukup Anda yang merekomendasikan aja, saya sudah husnudon. Pasti orang baik laki-laki itu. Apalagi pasti mau. Cuma sayang. Apa sayangnya? Sayangnya orang itu Yahudi. Marahlah ini kan orang Syiah. Kok bisa kamu nawarkan orang Yahudi ke putri saya? Terus jadi kamu nggak mau? Ya nggak mau lah. Terus gimana logisnya Rasulullah menyerahkan putrinya untuk dinikahi orang ahli tahajud, ahli sedekah, orang baik, tapi Yahudi seperti Utsman. Langsung taubat di tempat, Mas. Itu contoh saja sebenarnya. Alasan rasional. Ya? Iya, sama ketika teman-teman saya ketemu dengan teman-teman Syiah itu ketika di Mesir, ada di Mesir itu. Saya dialog gini. Antum tuh mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat Nabi. Emang ente mengimani nggak Quran itu asli? Ya. Jadi kalau Syiah sebenarnya yang jumhur, yang mayoritas nggak seperti itu dituduhkan, yang mengatakan kalau Quran itu diubah, enggak. Banyak ulama Syiah yang membantah itu. Quran kita sama gitu. Makanya kan musabaqah tilawatil Quran juga diadakan di Iran kan. Saya bilangin, oke, kalau kalian mengkafirkan sahabat, artinya minimal kalian mensesatkanlah sahabat itu. Mana Quran kalian coba?
Lewat Quran ini kan lewat sahabat jalurnya, bukan dari ahlul bait. Ya. Kemudian apalagi ilmu-ilmu agama, bahkan kemudian warisan yang mengagumkan yang dibangun oleh umat Islam itu diantaranya pembukanya adalah sahabat. Sekarang kalau kemudian mereka sesat, apa nggak dimungkinkan tuh kitab Al-Quran kita sekarang itu yang ada malah palsu atau tidak asli? Itu dia nggak bisa jawab. Iya, jadi kadang memang kalau kita lihat teman-teman Syiah itu khususnya yang ekstrim membangun pemahaman mereka itu di atas emosi, Mas. Makanya kita lihatin mereka mengadakan Karbala itu kan dibaca syair-syair yang menyentuh, yang menyebabkan marah dengan tragedi itu. Atau sedih banget gitu. Sedih banget, dan orang kalau sudah sedih, orang disentuh perasaannya itu kan sudah akan berbuat tidak lagi rasionalis. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh mereka. Nah, itu kan berarti sasaran empuk untuk kita. Ahlu sunnah ini punya pijakan logika, ya kan gitu, data-data yang kuat. Ini kesempatan kita untuk menyadarkan mereka. Makanya kalau kita, Mas Ari lihat banyak marja itu toko-toko Syiah yang berpindah ke Ahlussunnah kan, dalam diskusi-diskusi dialog banyak yang seperti itu. Terus kita hari ini dengan polosnya apa? Ntar kalau kita kepengaruh, ya berarti ada yang masalah dengan iman kita selama ini. Gampang banget goyahnya gitu. Goyah dengan yang begitu gitu kan. Iya. Ini menarik ya. Jadi kalau dari pandangan seperti tadi ya, bahwa ada kekeliruan gitu. Misalnya gini, Rasulullah menikahkan anaknya dengan seorang Yahudi. Atau Rasulullah dikubur bersama tadi Umar, belum terjawab itu, Mas. Jadi kalau dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir, ya kok sampai dikubur di situ? Mereka bisa aja mengatakan begini. Oh iya, Rasul kan tahunya dia baik dulu gitu. Begitu sudah meninggal kan nggak tahu. Berarti ada beberapa hal yang sangat kontradiksi. Mereka mengatakan imam mereka maksum. Jadi dalam keyakinan yang membedakan kita diantaranya dengan Syiah itu, mereka meyakini para imam itu maksum. Maksum terjaga dari kesalahan. Seperti Nabi dong. Oh iya, dalam konsep mereka imam maksum, bahkan bukan cuma maksum. Imam-imam mereka mengetahui hal yang gaib. Berarti Rasulullah derajatnya lebih rendah daripada imam-imam. Tidak mengetahui yang nanti membersamanya di goa, yang kemudian nanti akan dikubur bersamanya, bakal murtad, bakal sesat. Padahal di saat yang sama Nabi ini menginformasikan tentang Konstantinopel 800 tahun kemudian kan gitu kan. Kenapa tentang hal-hal yang terjadi di antara para sahabatnya Nabi tidak menginformasikan, tidak tahu. Dan kalau yang dituduh kafir itu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam setelah belakangan, ya kita mungkin masih bisa menerima, ya bisa jadi karena Nabi memang menganggap biasa aja lah kekafiran mereka. Ini masalahnya ring satunya Nabi. Itu kan sama dengan mengatakan Nabi ya nggak tahu apa-apa. Terus yang kedua, Nabi kena prank. Terus yang kedua, Nabi adalah pendidik yang paling gagal. Karena itu murid pertamanya dia ya. Murid kan bayangin, bukan cuma murid, istrinya, bayangin. Istrinya Aisyah itu dituduh berzina, Mas. Jadi tuduhan hadisul ifk itu kalau kita tahu kalau itu nggak benar kan, karena sudah dibela oleh Allah, diturunkan surah An-Nur ayat 11 sampai 20 itu membersihkan Aisyah. Dan sebenarnya kita bilangin kepada teman-teman Syiah itu, kalian tuh loh menuduh Ummul Mukminin Aisyah berzina. Padahal itu tuduhan orang munafik. Dan sudah ada ayat yang menyucikannya. Kemana ayat ini? Itu nggak bisa jawab juga mereka. Ya pokoknya benci aja, itu tadi main perasaan. Lalu sekarang Aisyah dituduh berzina karena ada tuduhan itu. Sekarang logisnya di mana coba? Kalau Aisyah itu betul-betul berzina dengan Sofyan bin Mu'attal itu kan waktu balik siang-siang kan, terus kemudian menimbulkan framing. Kalau betul itu mereka lakukan, ya pasti kan nunggu malam, Mas. Baliknya itu loh ke Madinah itu loh yang dari perjalanan. Ini kan setelah mereka jalan berdua kisahnya, balik itu kan siang. Akhirnya orang-orang munafik punya amunisi kan. Loh, dari mana Aisyah ini berduaan sama laki-laki? Nah, kalau laki-laki sama perempuan berduaan, apa sudah dilakukan? Kalau seandainya pakai logika dasar saja, itu betul yang dituduhkan. Aisyah itu atau sebodoh-bodohnya, nggak usah orang pintar kayak Aisyah lah. Orang pasti akan nunggu sepi, baru balik ke Madinah supaya nggak ada yang tahu kan? Kan gitu kan? Belum lagi fakta-fakta yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Seremeh itu tuduhan aja, itu masih mereka pakai. Artinya apa? Ini selemah sarang laba-laba, bisa dengan mudah kita patahkan gitu. Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sekelas beliau aja kena juga fitnah. Kena fitnah. Hafsah kena fitnah. Bahkan
Mas Ari, walaupun ini juga nanti tidak diakui oleh sebagian ulama Syiah. Artinya mereka jangan ngomong gitu. Di mereka sendiri menolak pemahaman ini. Mereka mengatakan bahwa yang membunuh Rasulullah SAW itu adalah Hafsah dan Aisyah atas perintah Abu Bakar. Itu ada riwayatnya di kitab Syiah. Jadi yang bikin racun itu bukan Yahudi seperti kisah yang kita simak itu, yang diracuni sama Yahudi. Kalau versi mereka, versi sebagian mereka mengatakan yang meracuni adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Motifnya apa? Ya politik, kekuasaan, karena ingin merebut itu tadi. Jadi kalau kita mau angkat itu, seru kita pertarungan, tapi kita angkat ini kan dalam posisi yang begitu-begitu bantahan yang mudah sekali untuk bisa kita ini kan kita tepis, sehingga kekhawatiran kita yang berlebihan kalau kita ini tidak mengkafirkan Syiah, kan poinnya di situ hari ini. Orang lagi berantem membela sesuatu yang kita bela bersama, ya kan gitu kan. Terus kita sibuk malah justru melemahkan yang sedang membela kita. Kan kita sepakat kita membela Palestina gitu. Dan sekarang siapa yang membela secara politik gitu kan, secara negara, kecuali saudara-saudara kita yang ada di Iran gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat, misalnya gini, bisa aja mereka nggak menolong Gaza, ditanyain dulu mazhabnya apa gitu misalnya. Ya. Atau Islam apa gitu kan. Jadi kan itu terlalu gimana ya? Islam kayak nggak ngajarin kemanusiaan dong kalau kayak gitu. Kita nolong milih-milih gitu misalnya. Ya. Jikapun Palestina itu non Muslim sekalipun, kalau dizolimin, masa kita nggak bela? Iya, benar. Jikapun yang merangin Israel itu Rusia yang non Muslim sekalipun, masa kita nggak dukung Rusia? Kan konsep dasar seorang Muslim itu ketika berlaku adil, kita itu menentang kezaliman siapapun yang membawanya, dan kita mendukung keadilan siapapun yang menjalankannya. Kan itu konsep. Jadi walaupun yang zalim itu saudara kita, saudara kandung ibarat gitu kan, dia zalim, dia jahat, maka dia akan kita tentang. Walaupun dia orang kafir atau orang jahat, tapi dia posisi benar, kita dituntunkan, diperintah untuk membelanya. Apalagi di sini yang sedang posisi membela kita itu adalah orang yang masih satu sumber dengan kita. Mereka masih bertuhankan kepada Allah, ngaku Nabi Muhammad, kemudian mengakui risalah. Mereka juga sholat dengan seperti kita, puasa Ramadan, haji juga mereka itu dengan kita. Kemudian kita mentahkan semua atas nama dia itu suka bohong. Padahal kita ini kan diperintahkan, walaupun dia bohong sekalipun, tapi kalau nampakkan kebaikan, yang kita sikapi kan ya, itu akhirnya Mas, itu kan logikanya. Itu 1-2 orang. Gimana kalau 300.000 orang, 300 juta orang kita katakan bohong semuanya? Kan nggak logik gitu. Ya. Pandangannya fair sih teman-teman ya. Bagaimana Ustaz sebenarnya dibuka dulu semuanya ya. Bedanya tuh seperti ini gitu. Tapi dalam suasana politik juga kita juga nggak berdukung kan gitu. Betul. Jadi kita tuh jadi orang yang adil. Kita diajak untuk berdiskusi menjadi orang yang adil ya. Walaupun di sisi lain ya, banyak hal yang saya juga baru tahu sekarang itu. Misalnya posisi teman-teman di Syiah ternyata nggak sependapat dengan para sahabat Nabi. Jadi konsep pemikiran dasar mereka minimalnya Mas nggak suka, itu aja. Orang Syiah itu nggak suka sama sahabat. Ketidaksukaan itu ada di tingkat mengkafirkan, yang itu dianggap oleh sebagian teman-teman kita pemikiran Syiah itu semuanya begitu. Padahal nggak, level ketidaksukaan itu ada tir-tirnya. Ya, gitu. Tapi kalau secara logika ya, kalau kemudian nggak mengakui bahwa Rasulullah nggak tahu kalau sahabatnya itu adalah sebenarnya nggak sebaik itu, dan dikuburkan di sebelahnya gitu kan, berarti sama aja memiliki, bisa aja saya salah teman-teman ya, nggak sepakat nggak apa-apa, berarti sama aja menyatakan bahwa Rasulullah itu nggak maksum. Iya. Ya, kalau nggak maksum mungkin masih agak soft Mas. Dibilang Nabi Muhammad itu nabi gagal. Coba sekarang, kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah orang-orang Yahudi terbaik? Pengikut Nabi Musa. Jadi sahabat-sahabatnya Musa itu yang terbaik. Kalau kita nanya kepada orang Nasrani, siapakah orang Nasrani terbaik? Para Hawariyun, murid-muridnya Isa. Begitu kita nanya kepada orang-orang Syiah Rafidhah, siapakah yang terburuk dari kalian? Sahabat-sahabat Nabi. Kebayang? Nabi yang dianggap sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, malah justru faktanya gagal di kotak ring satunya, kan nggak logis gitu sama sekali. Jadi dalam pilihan ini saja orang-orang disuruh milih cara beragama, cara pandang orang Syiah yang menebar kebencian ya, dengan kita yang katakan saja nggak pakai data itu, kita itu ibaratnya meraba-raba, kita husnudon, orang itu menggunakan kaca suudon, yang lebih selamat banyak husnudon Mas, baik sangka kan. Baik sangka, apalagi baik sangka ini kepada orang-orang yang bersama dengan kekasih tertinggi kita. Iya benar sekali. Jadi seolah-olah Rasulullah itu kena prank. Prank habis-habisan. Kena prank, mau ini nama anak orang yang salah ya kan. Anaknya dikawin sama orang yang salah. Kemudian bersahabat dengan nama orang yang salah. Dikubur
Kan bersama orang-orang yang salah. Terus yang lebih parah lagi menikahi anak-anak orang-orang yang salah. Kan istri Rasulullah itu putrinya Abu Bakar, putri Sayyidina Umar. Ini kan bukan cuma sahabat, mereka adalah besan lagi, mertua kan. Terus yang paling menyesakkan adalah para kesatria yang dalam pemikiran Islam itu adalah orang yang gagah, yang apapun risikonya siap mati demi kebenaran, itu menjadi nggak berguna. Sayyidina Ali yang kita gambarkan sebagai sosok yang luar biasa, kesatria sejati gitu kan, masa nggak mau bela istri gitu kan? Itu kan dalam Islamic value juga nggak masuk. Iya, nggak masuk gitu. Kalau Sayyidina Ali masih nggak bela apa gitu, masih bisa kita ngerti kan. Ini dia nggak bela istri, dan istrinya itu bukan sembarang istri. Itu putri Nabi SAW yang Rasul nggak redha, bahkan Ali mau poligami saat Fatimah masih hidup gitu. Itu adalah itu hadis sahih bagi mereka. Oh ya jelas, karena gimana mau nggak disohikan? Karena memang tidak ada aksi daripada Sayyidina Ali, minimal misalnya Sayyidina Ali melabrak Sayyidina Umar. Itu nggak ada riwayatnya. Apalagi sampai Sayyidina Ali misalnya, ayo perang. Yang terjadi Ali diam kan, berarti kan diam di bawah 3 pemerintahan yang menurut kelompok Syiah ini kafir. Abu Bakar, Umar. Kalau jadi Sayyidina Ali, Mas Ari, misalnya nih segeblek-gebleknya saya, setakut-takutnya, karena nanti kalau saya ngelawan yang bukan cuma saya tapi anak-anak saya, yang akan saya lakukan, saya akan keluar dari Madinah. Betul nggak sih? Pindah kan? Pasti saya akan ngapain coba? Kabur saya. Tapi Sayyidina Ali tetap tinggal di Madinah, dan itu juga yang dilakukan oleh anak cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan. Mereka tetap membersamai dengan para sahabat hidup. Apalagi yang merasa bahwa Ali bin Abi Thalib sebenarnya adalah nabinya, bukan Nabi Muhammad. Ya, ada yang sampai berarti sama aja menganggap bahwa Allah tuh keliru. Berarti Allah tuh nggak maha benar dong. Nah, di Syiah itu yang paling soft misalnya dalam syahadat memang ditambahkan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah wa aliyun waliullah. Itu ada, Mas. Itu jelas dalam syahadat mereka. Semua Syiah. Iya. Cuma memang mereka apakah itu bisa menyebabkan kekafiran kan enggak juga. Paling tidak kita menilai paling sesat lah. Tapi mereka punya jawaban. Misalnya gini, kalian aja sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kan kita pakai sahabat juga. Itu kan enggak ada dari Nabi sebenarnya juga. Artinya itu bisa masih bisa debatable. Tapi kalau yang tadi itu, yang begitu itu banyaknya minta ampun, yang mereka cerita-ceritanya dikarang, dan kemudian begitu sudah katakan cerita itu benar pun itu cerita seperti bukan berada di dunia nyata. Yang di dunia kita yang seperti ini modelnya saja itu cerita orang bakal nggak percaya. Lalu bagaimana di masa kehidupan manusia yang dikatakan oleh Nabi generasi terbaik gitu. Kan di zaman Rasulullah sudah kalau saya nggak salah nih, ada berapa 4 fase dalam kehidupan ya kan? Fase Nabi, fase sahabat Nabi, fase Nabi dan sahabat, fase kerajaan yang menggigit, kemudian kerajaan yang dolim, kemudian satakunu khilafata alamin haji nubuwah, masa itu ya. Itu dipegang juga sama Syiah nggak? Kalau Syiah tidak begitu konsepnya. Bahkan ini pun mungkin Mas Ari nggak tahu, nggak semua ahlu sunnah sepakat dengan 5 fase ini. Artinya gitu. Kalau pemahaman yang selama ini kita pahamin, masa Rasul dan sahabat sudah berlalu, masa Mulkan Adhon, masa kerajaan menggigit sudah berlalu, masa Umayyah Abbasiyah, masa Mulkan Jabarian sekarang, nanti setelah itu masa Khalifan. Ini nggak disepakati dalam ahlu sunnah. Ahlu sunnah ada yang mengatakan bahwa yang disebutkan oleh Nabi itu masa Khulafaur Rasyidin itu akan kembali adalah masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini maksud dengan satakunu khilafatan alamin haji nubuwah itu adalah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berarti ini sekarang udah lewat di masa itu, udah tinggal tunggu kiamat ini dong. Ya, yang saya hendak katakan adalah bahwa ada yang berpendapat seperti itu. Artinya kalau Syiah nggak menerima itu pun di kalangan ahlu sunnah ada yang juga yang seperti itu. Nggak mesti ada dengan fase itu ya. Ya, kesamaan kita dengan mereka itu sama-sama mengimani Imam Mahdi. Cuma nanti perbedaannya kalau mereka persamaannya gini, sama-sama ada Imam Mahdi, sama-sama Imam Mahdi dari keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya adalah nanti mereka mengatakan kekalahan mereka hari ini akan dimenangkan dengan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi kita juga kalau bisa jangan menggunakan istilah Al-Mahdi Al-Muntadhar, karena Muntadhar itu yang ditunggu, itu versi Syiah. Sedangkan kita nggak menunggu Imam Mahdi. Kita itu berjuang
menang bukan karena Imam Mahdi, kita menang karena hukum sebab akibat. Justru kalau kita menunggu sosok superhero untuk muncul, itu kita nggak berjuang lagi. Kita nggak berjuang, dan itu lagu yang dinyanyikan oleh penjajah supaya kita nina bobo, Mas. Kan gitu kan? Kita lagi berjuang, nanti nunggu Ratu Adil. Ratu Adilnya nggak datang-datang, yang datang Ratu Zalim. Yang gitu. Nah, sama dengan konsep Ahlussunnah, Imam Mahdi ini bukan untuk ditunggu. Imam Mahdi itu karunia. Tinggal kita berjuang, bebaskan Palestina, ini nanti akan datang kalau itu karunia gitu. Itu konsep Ratu Adil dari mana? Saya jadi intermezzo itu keluar dari mana? Emang di Indonesia ada? Ada. Konsep Ratu Adil bahkan itu dimunculkan oleh penjajah dan nanti digunakan kan oleh pemberontak itu APRA. APRA itu menggunakan isu Ratu Adil, bahwa muncul Ratu Adil di kelompok kita yang akan memenangkan kita dari Indonesia. Mas Ari, jadi isu-isu Imam Mahdi akhir zaman itu menjadi salah satu amunisi kalangan-kalangan tertentu yang ingin membajak Islam. Jadi muncul kelompok-kelompok sesat termasuk sama ISIS itu, kan dia pakai bendera hitam itu, bendera hitam yang panji hitam yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu juga pernah dulu di masa Abbasiyah panji hitam itu isunya dipakai juga. Hari ini kan lagu itu nampak begitu ada 70 kelompok langsung dihubungkan dengan hadis Muslim yang Rasul menyebut Dajjal akan muncul dari Asfahan dengan membawa 70.000 Yahudi itu kan. Ini kita cocok logis sudah. Ditambah memang muncul lagi Imam Mahdi kan, sekarang lagi rame Imam Mahdi di mana-mana itu kan. Ada Imam Mahdi di Pakistan, Di Pakistan muncul. Tapi orang Iran sedang menunggu Imam Mahdi versi Iran kan memang ya. Terus kita mau ikut-ikutan kan, berarti kemana pemahaman kita yang diwariskan oleh yang dituntunkan oleh ulama-ulama kita? Ya. Benar. Jadi sebenarnya teman-teman, ini tugas kita cuma berjuang sih semaksimal mungkin ya. Betul. Entah Imam Mahdi datangnya sekarang atau kapan, udah kita. Dan yang menjadi catatan adalah nubuat Nabi. Nubuat Nabi itu informasi-informasi Rasulullah tentang akhir zaman harus dipahami. Ini adalah untuk menunjukkan kebenaran Rasul alaihissalam. Jadi begitu terbukti, ya Allah, ternyata yang diinformasikan sama Nabi benar ya. Menambah kita makin iman, gitu. Bukan malah justru membuat kita kontraproduktif tadi itu. Hari ini kan kecenderungan begitu. Sudahlah, udah akhir zaman, kita tinggal nunggu aja kiamat. Nggak benar itu. Malah seperti jadi pasif ya. Pasif atau minimal ya itu tadi, banyak sekarang bahkan dari kalangan ahli ilmu yang suka cocok logi. Ini Raja Abdullah meninggal nih, nanti berebut antara ini sama itu. Akhirnya kita itu jadi kayak tukang ramal, Mas. Kita larinya prediksi. Padahal kan kalau kita lihat sunatullah perjuangan, kita itu disuruh melihat apa yang ada di bumi untuk kita amati, kita pelajari, kita teliti menjadi data yang nanti akan menjadi menjadi bahan acuan kita untuk bertindak. Bukan menengadah ke langit dan kemudian kita berjalan menengadah terus akhirnya kita kepelosok ke lubang kita. Itu yang dilakukan umat Islam. Kita hari ini main di dalil-dalil samawi, ya kan gitu kan. Dalil kita cocok logi ini, tapi bagaimana sunatullah berjuang yang dicontohkan oleh Nabi itu nggak dilakukan. Al-Fatih itu menggedor Konstantinopel, bukan semata-mata tiap hari wiritan hadis akan dibuka Konstantinopel kan. Fatuftahna Konstantinia falani, enggak. Beliau bukan cuma membina ruhiyah orang sholat malam, tapi membuat meriam, bahkan kemudian mengatur strategi, kemudian menembus itu tadi selat itu, kemudian sampai kapalnya dinaik. Artinya ada kauniyah perjuangan yang dilakukan untuk kita dapat kemenangan. Ketika Salahuddin atau ketika umat Islam membuka Palestina, direbut kembali dari salib, itu kan tidak dengan dengan tidak dibacakan oleh ulama-ulama hadis-hadis tentang kemenangan Imam Mahdi. Sunatullah perjuangan. Imam Al-Ghazali turun gunung. Imam Al-Ghazali itu, Mas, untuk merdekakan Palestina itu sampai keluar dari rektor, dari jabatan paling prestisius pada masa itu, untuk keluar 10 tahun keliling ke negeri-negeri muslim, ngecek penyakitnya umat ini apa. Jadi bukan cuma cukup pakai di perpustakaan. Beliau itu keliling negeri-negeri Islam. Setelah beliau keliling, hasil pengamatan 10 tahun, baru beliau mengeluarkan treatment lah gitu kan. Begini caranya nih, umat ini penyakitnya ini. Dan ini kemudian jadi kurikulum. Kurikulum itu dilaksanakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani beserta generasi pada masa itu. Dilaksanakan sunatullah perjuangan, bikin pesantren, bangun industri, kemudian bagaimana pendidikan bukan cuma ada di awang-awang, hanya di meja diskusi, tapi masyarakat mulai bicara Islam. Islam hadir sebagai solusi. Setelah itu dijalani, barulah lahir generasi Salahuddin, generasi-generasi yang bangkit. Sedangkan kita kan nyaris lari dari sunatullah itu kan. Karena apa? Ya karena kita salah memahami hadis-hadis nubuah. Akhirnya kita ntar aja lah nunggu Imam Mahdi.
Jadi bukan kita yang berjuang gitu ya? Bukan kita yang berjuang gitu. Padahal tujuan daripada Nabi SAW menyampaikan informasi itu supaya kita dapat nutrisi tambahan. Selain kita membenarkan Quran yang memang sudah benar, sabda-sabda Nabi beliau yang terbukti, akan tertambah lagi dengan keadaan-keadaan yang terjadi kemudian. Makin iman kita sama Rasulullah ini kan. Di tengah apa? Karena Rasul tahu di akhir zaman akan banyak orang yang imannya itu mudah tergadai. Maka kita dikasih nutrisi tambahan. Tapi kebayang nutrisi tambahan keimanan justru menjadi racun bagi kita karena kita salah konsumsi. Jadi malah kita jadi kayak orang manja gitu ya. Kayak orang manja. Oke. Bahkan terakhir Mas, ketika saya kemarin ngisi pengajian, kan saya itu kalau disuruh ngimamin, maka saya akan baca kunut nazilah. Enggak cuma subuh, saya kadang maghrib, isya saya baca kunut, doakanlah. Ada jemaah yang tiba-tiba negur saya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, bukankah yang seperti itu tidak baik? Loh, kenapa Pak? Jangan sering doakan Palestina. Karena kalau Palestina menang dan nanti kemudian kiamat itu. Kiamat. Ada yang begitu ya? Yang begitu banyaknya minta ampun walaupun gendernya berbeda-beda. Fatalnya begitu. Sampai ada yang bilang, "Udahlah Ustaz, ngapain coba mempersatukan umat? Lawang Rasul sendiri mengatakan umat ini akan pecah jadi 73." Coba bayangkan tuh. Hadis yang debatable, hadis ini debatable Mas. Kesahihannya aja banyak ulama yang menolak. Dijadikan amunisi untuk mengalahkan perintah apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ayat enggak kita pakai. Padahal kita apa? Hendak mengamalkan ayat. Berarti ayat misalnya mengatakan wala tanaza'u, jangan kalian berselisih berpecah belah. Buang aja ayat ini, pakai hadis ini. Coba bayangkan. Hadis kontradiktif ya? Kontradiktif. Padahal hadis jelas Rasul mengatakan apa? Pecah itu pun kalau hadis itu sahih, jangan pecah ya. Jangan berantem. Karena kalau kalian berantem nanti kalian akan pecah bukan jadi 2 kelompok, 3 kelompok. Itu mah masih enak nyatukannya kan? 73 itu bikin surat aja capek. Apalagi lobby-lobby kan gitu ya. Jadi nggak usah pecah. Sebelum pecah diantisipasi dengan apa? Diantisipasi dengan mengamalkan ayat supaya kita bersatu. Nah, kan bayangkan Mas, kesalahpahaman akhirnya menyebabkan orang nyasar ya. Nyasar, obat jadi racun. Benar juga. Banyak hal sih sebenarnya saat misalnya ada nubuah gitu ya. Nubuah itu justru kalau bagi orang-orang terdahulu adalah menjadi trigger untuk memantaskan diri. Misalnya kayak Rasulullah bilang akan dibuka jatuh Konstantinopel. Orang berlomba-lomba pengen jadi pembukanya. Saya orangnya. Nah itu yang unik yang kita nggak miliki hari ini. Begitu muncul hadis itu kan nggak begini, nanti kan pasti ada yang buka. Kalau saya takdir pasti saya yang buka. Enggak kan? Itu kan kalau gaya kita. Bani Israel lagi mau masuk ke Palestina kan. Ntar kamu aja yang ngerjain gitu kan. Iya. Udah kamu aja. Jadi kita itu memusuhi Israel, tapi cara berpikir kita itu kalah Yahudi. Ya. Loh, sahabat itu begitu dengar hadis itu, yang mulai sejak zaman dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Gagal. Kemudian Abu Musa bukan Abu Sufyan. Enggak, dari Abu Musa al-Asy'ari ikut. Kemudian Abu Ayyub maksudnya? Iya, mohon maaf. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam satuan ekspedisi pembukaan pertama sampai dikubur di dekat situ kan. Nanti masa Harun Ar-Rasyid mencoba. Nanti generasi setelah itu banyak yang coba-cobain. Mereka itu ingin menjadi apa? Menjadi sosok yang diramalkan oleh Nabi. Kalau kita malah itu kalau Konstantinopel nggak dibuka, mungkin kita bilang ntar aja lah, nunggu nanti orangnya datang sendiri. Nanti orangnya datang, yang jaga toko datang gitu. Ya Allah ya Rabb. Ini sesuatu yang kalau kita bilang ya, mungkin nutrisi itulah yang membuat kita kadang-kadang salah mencerna, ya kan? Kadang-kadang kita salah mencerna untuk kemudian mestinya kita harus lebih optimis, malah kita jadi nunggu treatment. Oke, sekarang gini Mas, kita pakai logika langsung pupus saja. Kalau banyak orang keracunan, banyak orang yang apa sih kalau salah minum obat namanya? Ini apa namanya? Salah minum obat ya, apa ada istilahnya tuh ya, ada istilahnya ya. Iya, ya gitulah. Kita kan salah minum obat, kok bisa lupa? Lupa ada di depan dulu. Gitu. Minum sudah boleh belum minum belum? Belum boleh. Sabar. Hujan. Salah. Overdosis. Oh, bukan overdosis, itu kelebihan. Itu kelebihan. Iya kelebihan. Apa yang salah? Intinya kesalahan itu penyebabnya apa sih? Berarti dokternya nggak benar, kan gitu kan? Banyak dokter yang tidak benar. Atau salah baca resep. Salah baca resep itu. Salah diagnosa. Salah diagnosa bisa jadi, tapi nggak mungkin itu menjadi penyakit yang kemudian menimpa banyak orang. Salah diagnosa itu kasus per kasus. Tapi kalau terjadi keracunan massal, banyak umat yang kemudian teler gara-gara obat, itu nggak bisa lagi kita pakai ini kasuistik. Itu pasti kesalahan dari pihak dokter. Ini malpraktek ini. Oh, malpraktek. Nah, ya, sehingga ini jawaban ini yang diberikan Imam Al-Ghazali. Kenapa umat ini seperti ini? Beliau mengatakan, ini treatmentnya Mas. Fasadur ra'aya bi fasadil muluk.
sebab kerusakan yang terjadi rakyat ini nggak karu-karuan ini itu karena kerusakan para penguasa. Jadi percaya deh, kita begini ini gara-gara 5 tahunan itu yang kita nggak benar cara milihnya. Ini aman nggak ini? Aman ya, masih ya? Pinggir jurang sih, tapi nggak apa-apa udah. Oke, lanjut ya. Oke, kita paham. Ini kan kejadian di Moldova kejadian. Kita kan nggak nyebut nama negara kan. Gitu. Nah, ini ya kalau nggak Kosovo nih kejadiannya. Terus kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa fasadul muluk. Jadi kalau yang rusak rakyat adalah penguasa, siapa yang rusak penguasa? Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Yang rusak para penguasa itu para ulama. Jadi sebenarnya kerusakan yang terjadi ini penyebab utamanya adalah para ulama. Oke, sekarang berarti kalau kita ingin ngobati umat juga pakai ulama. Gimana ulama bisa diobati kalau dia sakit? Sakitnya ulama itu apa penyebabnya? Wa fasadil ulama bi hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama itu kalau orientasinya sudah 2, Mas. Apa itu? Posisi sama fulus. Oh, gitu, yang selalu mendekati penguasa. Ya, artinya tapi di negara lain. Tapi gini Mas, ini hebatnya ulama kita. Jadi mereka ini karena dokter beneran, ketika memberikan treatment, diagnosa penyakit itu paten. Kalau kita kan mungkin berpikir begini, oh berarti sebabnya gara-gara ulama merapat ke penguasa ini kan, sehingga kemudian menjilat, penguasa jadi merusak rakyat. Padahal nggak begitu. Gimana? Jadi yang diperbaiki oleh ulama bukan masalah hubungannya, tapi penyebab hubungan. Rusaknya umarok ini karena hubungan dengan ulama tidak sehat. Ulama mendekat kepada umarok supaya dapat itu tadi, kedudukan sama tambang. Salah Mas. Itu ada di negara ini. Oh iya, enggak di sini. Aman enggak? Sudan. Menurut saya gitu. Menurut keyakinan saya kata. Jadi mencari jabatan, mencari harta. Nah, itu yang dibaikin. Imam Al-Ghazali justru kalau misalnya solusinya ulama dijauhkan malah bahaya. Nggak boleh kekuasaan itu jauh dari ulama. Yang diperbaiki adalah ulama mendekat kepada umarok supaya apa? Bukan lagi dalam upaya menjilat, tapi supaya fatwa-fatwanya bisa dilaksanakan. Karena ulama itu cuma bisa ngomong, Mas. Kita ini kan cuma bisa ngomong gini. Yang punya tangan itu para penguasa yang bisa menjalankan hukum dengan baik. Nah, umarok ketika mendekat kepada ulama bukan lagi 5 tahunan atau mencari dukungan, tapi dalam rangka minta petunjuk. Jadi hubungan itu tidak boleh dirusak. Cuma timbal balik hubungan yang diperbaiki. Ini menarik nih. Belum lama ini kemarin, kalau nggak salah nih, Pak Presiden ini mengajak ketemu para ulama untuk diskusi mengenai perang Iran ini. Dan para ulama mengatakan kalau yang menginisiasi perang adalah panitia BOP, maka udah waktunya pantas untuk keluar dari BOP. Dan seperti presiden mau keluar dari BOP. Kalau ini kan, ini kan formulanya benar nih. Betul. Pemerintah, penguasa mendekati ulama untuk tanya. Ulamanya kemudian ngasih masukan yang benar dan dijalankan oleh penguasa. Nah, ini di part ini benar nih. Benar. Kalau memang benar begitu. Kalau memang benar begitu, itu benar. Akhirnya keluar berarti benar. Oh iya. Tapi kalau kemudian nggak keluar, malah bayar. Ini keluar beneran belum ini? Pernyataan terakhir akan keluar. Berarti masih akan ya. Moga aja dengan podcast ini ada yang dengar dan kemudian terdorong jadi ya. Jadi tapi siapa lo kata mereka. Ya. Tapi kemarin kita udah ngobrol ya beberapa ustadz kita yang hadir dan menceritakan itu. Dan mudah-mudahan akan jadi satu harapan yang bagus lah. Jadi artinya gini Mas, di satu sisi kita ini umat juga jangan terlalu curiga kalau ada ulama yang dekat dengan umarok, karena bukan masalah kedekatannya, tetapi kenapa mendekat. Kalau tujuannya dalam rangka menasehati, justru kalau kita lihat para penguasa-penguasa dulu penasihatnya siapa? Ulama. Makanya benar. Maka jangan biarkan umarok kita penasihatnya ketua partai misalnya, kan lebih baik ulama. Walaupun boleh juga sih ketua partai bisik-bisik dikit. Kalau ketua partainya ulama bagaimana? Apalagi lebih bagus lagi. Atau gini Mas, bukan ketua partainya ulama, ulamanya jadi ketua partai. Sama aja ya. Iya, muter lagi deh. Enggak terjadi di sini. Masya Allah. Ada di Uganda mungkin ya, Uganda. Nah, kita kembali ke dalam kasus perang ini, Ustaz. Jadi posisinya bagaimana dengan posisi Iran yang selama ini tegas bertentangan dengan Israel yang sedang menyandra saudara kita gitu. Banyak yang bilang Iran gak melakukan untuk Palestina tapi untuk diri sendiri, whatever. Tapi secara fisik yang mau ngelawan dia. Gitu kan, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang satu-satunya dulu saya bilang ini, satu negara paling berani itu Palestina, karena satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma Gaza, cuma Palestina sendiri. Padahal dia nggak punya apa-apa. Tapi saat ini udah bergeser.
Iran pun berani sekarang udah meroket dia. Ya, betul. Nah, dulu kan diksinya gini, oh Iran nih ngecam si rewel, ngomong aja sebutir peluru pun nggak ada yang meletus. Dulu kan gitu katanya kan. Sekarang bukan cuma peluru yang meletus, rudal-rudalnya udah. Sekarang habis Tel Aviv. Ya. Gini Mas logikanya, saya sudah bisa menebak ini. Takutnya keburu sahur kita nih, belum ya. Gimana nih sikap kita melihat apa yang dilakukan oleh Iran? Karena nanti analisnya kan beda-beda. Melakukan bukan ke Palestina, karena mencari muka supaya bisa dapat dukungan dari kita atau apalah intinya. Atau membela politiknya sendiri. Politiknya sendiri. Sekarang gini Mas, kalau ada orang kelaparan, butuh bantuan, butuh bantuan, bener dah ini orang ini sangat butuh gitu. Gambaran perwakilan dari Palestina. Kemudian yang datang bantu adalah konten kreator. Dia bantu buat, tapi kemudian dia kontenin, dia foto, dia di saat yang lain diem, Pak Haji, Bu Haji, Pak Ustadz tuh nggak bisa berbuat apa, cuma nonton. Dia butuh padahal. Si itunya butuh banget. Jelas butuh. Mau dari mana kayak gitu. Iya kan. Nah kita nggak bantu, tapi kemudian yang bantu adalah katakanlah ini konten kreator yang memang nggak bener lah, apa-apa semua dikontenin. Sampai tahajud aja sujud sambil gini gitu kan. Dia sambil dia kameramin. Apa pantas kita mencaci maki orang yang membantu apapun motivasinya? Iya kan, katakan dia benar untuk konten. Apalagi kalau itu hanya sekedar dugaan kita. Saya konten ini misalnya itu kan, saya nggak punya track record pamer saya, ini hanya ngajak orang, siapa tahu saya cuma bisa bantu 10 juta, dengan saya buat ini ada yang bantunya lebih 100 juta gitu. Ya kan? Nah, kenapa logika hal yang sama tidak bisa kita lakukan untuk memahami apa yang dilakukan oleh Iran? Iya, dia mungkin untuk kepentingan dia. Tapi bagaimana kalau itu adalah bukti kebaikan yang ada pada mereka, yang itu bisa jadi dengan itu Allah nanti memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa kita tidak sambut kebaikan orang dengan hal baik? Kan gitu kan? Minimal kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan seperti yang dilakukan oleh penjahat sekalipun, kita mengatakan, Mas, Anda memang jahat Mas. Kita memang gak sepaham, tapi ini kami angkat topi. Saya tidak bisa melakukan seperti yang Anda lakukan. Itu orang baik Mas yang punya prinsip. Di kotak ini, wes kita bukan apa-apanya, bukan malah nyibir, ente begitu karena pasti ada. Ini menurut saya tidak layak dilakukan oleh orang yang nggak berpendidikan, apalagi berpendidikan agama. Sehingga sikap kita ke Iran, katakan saja benar seperti yang kita katakan, nggak layak. Itu yang begitu itu taruhannya nyawa. Kalau misalnya mereka melakukan adegan pura-pura ini kan, adegan untuk kepentingan negaranya, korbannya misalnya cuma apa, kambing, korban apalah minyak, nggak berisiko sama diri sendiri gitu ya. Ya worth it kan? Ini nyawa sampai pimpinannya mereka. Iya, kalau mau dibilang cuma settingan, yang meninggal tuh pimpinan, pimpinan apa, supreme leader lagi ya. Masih mending yang dimusuhi jelas si rewel daripada kelompok-kelompok yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang diperangi saudaranya sendiri kan, yang dibantai. Mas Ari kan mengikuti perkembangan bagaimana krisis yang ada di Suriah. Dulu ketika faksi-faksi perjuangan masyarakat Suriah hampir menang, itu tinggal setapak menang. Bashar Assad sudah di ujung tanduk itu. Yang menyebabkan keadaan terbalik itu siapa? Masuknya kelompok-kelompok ISIS, dan kemudian yang dihabisi dulu adalah Ahlussunnah. Ya kan, motivasinya apa? Memerangi kita yang dianggap ahlul hawa, murtadin. Kita dihukumi murtadin. Masih mending apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, katakan gitu kan, orang-orang Iran yang mereka jelas musuhnya siapa, musuh kita bersama, musuh masyarakat dunia kan gitu kan. Nah, terus kita hari ini yang ngaku orang ngaji, orang yang biasa husnudon dengan orang-orang baik, kita bisa husnudon dengan banyak pihak, sampai penguasa yang menurut kita, ini bukan di sini ya, tapi tidak bisa berhusnudon dengan 300.000 umat manusia yang mereka masih menyuarakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun mereka juga kita akui adanya kesalahan. Kenapa kita tidak bisa berhusnudon di kota ini? Ya, benar juga ya. Kalau analogi seperti itu tuh ibaratnya kayak ada content creator, kata Ustadz ya, yang ngasih ke orang ini, kemudian kita judgement niatnya, padahal yang dohirnya yang bantu dia. Iya. Dan di sisi lain, pada saat cuma berani nyela, dia nggak ngelakuin. Kecuali kasusnya begini Mas, itu yang bantu banyak. Yang bantu misalnya Pak Haji mau bantu besok, Mas Ari mau bantu lusa, saya bantu 8,5 miliar kan dari Kalimantan saya, mau bantu gitu kan. Terus tiba-tiba nyolot itu si konten kreator, nggak usah, nggak penting tuh Kalimantan tuh, kita dong. Terus dia cuma main konten hanya 10 juta, gara-gara dia ngasih bantuan kita nggak bisa masuk lagi misalnya, itu kita mencela boleh lah. Itu 10 juta untuk apa Mas? Nggak cukup itu rumahnya aja berapa, belum lagi ini sekolah anaknya. Itu it's okay. Walaupun itu kayaknya masih agak nggak juga gitu kali gitu kan. Ini kita nggak ngapa-ngapain. Dunia Islam bungkam, apa yang dilakukan oleh
dunia Islam hari ini. Hanya paling prihatin, mengutuk, bahkan kemudian pangkalan-pangkalan militer mau bagaimana alibinya, bagaimana itu fakta yang tidak bisa dibenarkan. Pangkalan militer pihak yang mendukung penjajahan ada di negaranya. Mau alasan apapun itu. Terus ketika orang jahat itu numpang, udah tahu ini rampok nih, numpang di rumah kita. Terus kemudian orang kampung bilang, ada rampok lagi nginep di rumah AST. Berapa jumlah rampoknya? Wah, ini lagi menyusun ada 5 orang. 5 orang ternyata kita kena gebuk. Begitu kita kena gebuk gara-gara orang kampung kan nggak kenal sama AST misalnya kan. Digebukin juga bersama rampok itu. Kita nyalahin dasar tidak biadab. Orang-orang biadab tidak beradab. Gara-gara kalian, masa gara-gara rampok saya dipukulin. Dia nyalahkan orang yang nangkap rampok tapi tidak menyalahkan sikap dia yang memberikan tempat kepada si rampok. Kan itu hari ini kan. Ketika Iran membalas nembakin ke situ, ada yang nyasar, dan nyasarnya itu kan masih, kalau bicara kemungkinan, sekian banyak kemungkinan, bisa jadi memang sengaja Iran, tapi bisa jadi juga ketika ditangkis jatuhnya di tempat yang tidak seharusnya. Dan termasuk yang terjadi kan si rewel itu yang lempar ke sana juga. Nah, itu Mas Ari ngikuti kan? Untuk bikin konflik sendiri kan. Jadi intinya masalah begini nggak sesederhana yang kita pahami. Jadi dalam masalah rimba raya yang sekian kemungkinan ini, logaritma ini berjalan, kan kemungkinan banyak ini. Jangan sederhanakan dengan kemudian hitam putih. Ente bersama kami atau menjadi musuh kami. Kan gitu sebenarnya yang teman-teman ini. Jadi sebenarnya ini jelas ya, dari analogi apapun kita sebenarnya melihat bahwa ini angle-nya, kita lihat angle yang sekarang dulu berarti kan. Betul. Angle yang sekarang adalah bagaimana kita menyelamatkan Palestina. Intinya seperti itu. Dan menolak kezaliman siapapun yang dizalimi. Yes. Mau itu yang nanti yang ngelawan mereka akan keluar entah Cina, entah itu Rusia, nggak masalah juga. Nggak masalah. Kan itu adalah perang untuk membela hak asasi, ya kan, untuk membela saudara kita gitu. Itu bukan berarti yang ikutan membela kita langsung berbaiat kemudian langsung kita bersyahadat buat mereka. Mendukung mereka berarti bagian daripada mereka. Nggak juga. Lagian ada di sirah, Mas. Di sirah Nabawiyah itu dulu ketika umat Islam itu kondisinya belum bisa berbuat apa-apa, sahabat masih lemah, kan ada konflik 2 kekuasaan adidaya pada masa itu, Persia dan Romawi kan. Nah, itu ada dukung-mendukung. Orang-orang musyrikin Mekah mendukung Persia, kaum muslimin mendukung siapa? Jelas Romawi. Kenapa? Karena secara fitrah manusia itu akan mendukung yang punya kedekatan sama mereka. Kenapa umat Islam mendukung Romawi? Ya karena dianggap sama-sama masih agama samawi, punya kitab, konsep kenabi-nabi itu ada kan. Nah, orang musyrikin Mekah kenapa mendukungnya ke Persia? Ya gara-gara punya kesamaan, sama-sama menyembah berhala. Ya gitu kan, sama-sama agama pagan. Coba kita perhatikan, dalam kondisi itu saja sahabat itu masih ngeblok. Bahkan itu kan sampai turun di surah Ar-Rum kan. Sedih sahabat gara-gara kekalahan Romawi. Padahal apakah gara-gara dukung Romawi itu dapat subsidi dari Romawi? Enggak dapat apa-apa. Apakah gara-gara dukung itu sahabat ridho dengan kesyirikan orang-orang Romawi yang beragama Masehi kan, agama Nasrani yang sudah mempertuhankan Isa? Enggak sama sekali. Ini enggak ada kaitannya. Jadi kalau sahabat saja mendukung untuk konflik yang terjadi antara orang kafir sama orang kafir, jelas itu kan. Lalu kita bagaimana tidak dibolehkan mendukung saudara kita yang masih dugaan kuat ini adalah muslim, ini pendapat jumhur, mereka muslim, walaupun katakan sesatnya lah. Apa dikira yang sesat cuma mereka? Kita lurus semuanya. Terus yang kedua, jelas yang seperti sudah Mas Ari ulang-ulang, ini pihak yang dizalimi. Dia dizalimi dan membela orang-orang dizalimi kan gitu, membela saudara kita di Palestina. Maka akan banyak alasan kita, ya. Terus kita menolak itu semuanya hanya atas nama apa? Prinsip yang kita pegang, mereka kafir, Syiah bukan Islam. Kolot sekali cara kita berpikir kan? Iya. Jadi pengen buka ini Mas, belum ya? Masih jauh ya, jauh. Coba gini, benar juga ya. Hanya cukup satu alasan. Kalau kita nggak mau ikutan, cukup satu alasan aja nggak jadi. Nggak jadi. Iya kan? Ya. Kalau kita mau ikutan, beribu alasan tapi ikut kita. Ya. Nah sekarang teman-teman semuanya, kalau kita lihat di posisi ini, kalau kalian lihat pertandingan sepak bola antara Spanyol lawan Arab Saudi, masih ada orang Islam yang Spanyol kok, gitu kan? Nonton bola itu bukan berarti kita langsung langsung jadi murtad, enggak guys. Di sini adalah walaupun teman kita dari Arab Saudi adalah pemain bola, dan teman-teman kita yang di Arab Saudi juga Muslim gitu. Kita nggak ngomongin mengenai sekarang akhirnya ini adalah posisian aja gitu kan. Betul. Ini bukan masalah wala wal bara istilahnya, bukan masalah loyalitas disloyalitas. Kalau kita dukung ini berarti Muslim, kalau dukung ini
berarti kafir. Nggak sesederhana itu masalah ini. Gitu. Ya. Termasuk juga Mas sebenarnya kita juga harus insaf. Insaf itu kita bersikap objektif lah, adil. Memang secara umum itu ada 4 sikap ya dari kaum muslimin yang ada di Indonesia atau masyarakat netizen Indonesia lah terhadap konflik yang ada di Iran ini saat ini. Kelompok yang pertama itu ada yang pilih diam. Jadi dalam posisi ini ya dia sudahlah, saya nggak ikut-ikutan, nggak dukung Iran juga, saya juga nggak dukung Amerika, sudah wong sekarang aja serba sulit gitu ke ekonomi. Jadi dia milih acuh tak acuh. Ada yang begitu. Nah, di kotak ini, di pilihan yang ini masih bisa kita hargai. Kalau tujuannya supaya selamat, nggak ikut-ikutan gitu, karena memang nggak paham, udahlah ngapain? Itu nggak apa-apa, kita hargai. Asalkan bukan menjadi alibi untuk alasan cuek ya dengan kepentingan umat Islam. Ini nggak baik ini kalau atas nama cuek. Yang kedua ada pihak yang nggak dukung Iran, tapi juga nggak dukung si rewel sama Mama Rika. Artinya dalam posisi ini ya sudahlah, mana yang mau hancur atau apa, yang mau faktanya kejahatan dilakukan oleh Iran itu juga banyak gitu kan. Yang dilakukan oleh Amerika juga banyak, jadi sama-sama penjahat biar aja lah. Tapi kami tetap dukung Palestina. Ini pun walaupun agak sedikit berat hati, kita masih bisa hargai. Yang nggak bisa itu kalau ada misalnya pihak yang mendukung si rewel sama Mama Rika dengan memusuhi Iran. Dan ini kalau yang dilakukan oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang di luar Islam lah, kita masih bisa menerima itu kan, masih logis gitu kan. Ini merupakan konsekuensi dari cara mereka beragama. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang yang ngaku beragama Muslim, agak susah. Logika mana yang mereka pakai? Kecuali cacat logika kan. Berarti mereka ini sudah kemakan propaganda yang seperti apa gitu. Itu yang diinginkan Israel mah. Itu jelas yang diinginkan gitu. Jelas diinginkan. Akhirnya kemudian ya itu tadi, kita mencaci maki ya. Dan kemudian otomatis opini publik itu diharapkan nanti mempengaruhi penguasa setempat kan. Benar. Sehingga kemudian ya lebih berat lagi kita harapkan pemimpin-pemimpin kita untuk mengambil langkah strategis dalam konflik ini gitu. Sebenarnya yang ini yang diinginkan sama Israel, biar kita sibuk sendiri saling menyalahkan, saling merasa lebih benar, saling kemudian menuduh satu dengan yang lainnya, jadi nggak kompak, jadi nggak ada persatuan. Nah kalau di pembicaraan kita ini sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak masalah untuk berpihak pada Iran di konflik ini, benar berarti? Nggak masalah. Gitu. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu justru ketika Anda acuh tak acuh dengan adanya sesuatu yang beririsan dengan urusan saudara kita di Palestina kan gitu kan. Dia itu acuh tak acuhnya bukan karena nggak pengen tahu dengan konflik ini, tapi udahlah terserah. Itu juga Palestina manhaj yang bermasalah. Itu disayangkan. Ada juga begitu? Ada. Nggak mau bantu Palestina karena manhajnya beda? Manhaj yang bermasalah. Itu jelas Mas. Makanya tadi saya singgung, mereka ini ketika ada saudara-saudara kita yang berjuang, jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas syahadatnya sama dengan kita, jelas gerakannya bagaimana ADART-nya ya saudara-saudara kita di itu dikatakan apa? Wah, itu nggak wajib didukung. Kenapa? Karena mereka itu para penjahat. Mereka ini manhaj yang bermasalah. Jelas itu. Palestina itu kalau mereka berpegang teguh kepada sunnah, maka Allah akan berikan kejayaan seperti kejayaan para penghidup sunnah yang lainnya. Maksudnya negeri-negeri tertentu. Yang kayak gitu tuh ada. Begitu sekarang giliran ada penjahat yang lebih besar mengacak-ngacak saudara kita umat Islam, masih bagian daripada umat Islam di Iran itu, dia ngomong apa? Yang dipersoalkan manhajnya atau kelompoknya yang sedang berjuang tadi. Itu kan berarti gimana cara mereka itu beragama gitu. At least begini, ternyata di Iran itu banyak masjid Abu Bakar. Jelas. Banyak masjid Umar. Banyak masjid namanya Masjid Utsman. Bisa di search teman-teman. Itu yang konten kreator Ahlus Sunnah yang ada di Iran kalau nggak salah dijelaskan. Banyak kesalahan dari orang-orang Ahlus Sunnah yang ada di luar menganggap ya semua the whole ini adalah mereka membenci para sahabat sampai segitunya. Sampai segitunya Ahlus Sunnahnya juga mungkin diintimidasi begitu. Bahkan misalnya. Kan banyak teman-teman yang itu saya lihat dari konten-kontennya kelihatan kalau beliau itu orang insaf, orang baik lah, orang jujur. Itu dia kan sampai ngomong, nama saya Abu Bakar, apakah di sini bermasalah orang namanya? Enggak, kau tetap saudara saya, enggak ada masalah. Artinya orang-orang awam itu secara umum seperti itu. Dan kita perlu ingat Mas, belajar dari sejarah, kejahatan-kejahatan kelompok itu kadang cuma diwakili oleh penguasanya, seperti penguasa Safawi yang melakukan pembantaian kepada Ahlus Sunnah, yang sampai dia melarang khutbah-khutbah itu dengan memuji Abu Bakar, tapi harus dicaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang menolak dalam sejarah bukan cuma ulama Ahlus Sunnah, tetapi juga siapa? Ulama-ulama
Syiah, apa yang dilakukan dengan penguasa itu? Dipotong lidahnya para khotib-khotib yang tidak mau dalam khutbahnya mencaci para sahabat. Akhirnya dipotong itu bukan cuma ulama Sunni loh, tapi juga ulama Syiah. Karena kebijakan yang seperti itu kemudian terwakili bahwa apa? Syiah mencaci maki para sahabat. Padahal di fakta yang tidak bisa kita pungkiri ada penolakan. Tapi karena perilaku dari penguasa yang zalim, akhirnya kita anggap bahwa itu mewakili kelompoknya zalim. Kalau itu hal yang sama dipakai Mas untuk kita, apakah mereka nggak bisa balik? Sunni itu jahat. Lihat, dia diangkat sampel penguasa-penguasa kita yang melakukan pembantaian terhadap mereka misalnya. Kemudian kalau misalnya kita angkat tokoh-tokoh tadi itu yang bermasalah gitu kan, dari kelompok Syiah yang ini, apakah dikira mereka tidak bisa melakukan yang sama? Memframing itu untuk masyarakat mereka, nih Ahlus Sunnah itu begini pemikirannya. Jadi sebenarnya kita ini saling tiktokan data yang nggak benar. Apa tradisi ini mau kita teruskan? Kan nggak bisa. Ya. Saya juga sempat ngomong bisa-bisanya ya mereka memfitnah umat Islam bahwa Islam teroris, Islam ini adalah orang kelompok yang opres, Islam adalah keras segala macam, hanya dengan menilai dari ISIS. Iya. Padahal ISIS yang buat juga mereka juga. Mereka jadikan alat itu adalah jadi sebuah pembuktian atau juga mungkin melegitimasi bahwa Islam memang seperti ini. Dibentuklah ISIS, gitu kan, atau kelompok Islam lain yang mungkin terlihat keras dan kaku gitu. Kita nggak mau ISIS yang jumlahnya cuma 0,002% atau juga kelompok keras Islam yang lainnya. Itu wakil dari Ahlus Sunnah. Enggak, kita nggak mau kan? 2, berapa miliar itu diwakili hanya segelintir orang itu. Kita aja nggak mau. Nggak mau. Terus kita paksa orang yang lain. Begitu juga sama orang lain. Kan harus mau. Ini wakil kalian. Padahal jelas seperti Yasir Habib itu yang tadi sudah disampaikan, itu orang Syiah sendiri pun nggak suka diusir dari Iran. Tapi info ini nggak nyampe mungkin. Sebenarnya banyak hal informasi yang tidak sampai kepada kita. Tapi minimal ketika kita tidak tahu sebuah informasi, jangan menghukumi. Kan sederhananya begitu, Mas. Saya nggak tahu, selesai. Ya atau minimal ya sudahlah, kita nggak usah ngerecokin ini. Ya minimal saudara kita yang ada di Iran yang membantu Palestina jelas diberikan kemenangan oleh Allah, selesai, titik. Daripada kita berantem yang nggak ada manfaat, yang nggak produktif sama sekali. Yang kemudian malah justru ya itu tadi, akhirnya penguasa kita semakin merasa, ini dalam tanda kutip ya, penguasa-penguasa tempat lain yang zalim ya sudah, nggak ada desakan kok dari bawah kan. Tapi coba kalau kita kompak, minimal para penguasa ini akan malu. Kenapa sekarang kita fokus dengan orang yang berbuat kebaikan walaupun orang itu jahat sekalipun? Ya kan, ini orang jahat, Mas. Tapi sekarang berusaha menjadi baik, atau dia minimal lagi zalimi. Kenapa kita tidak fokus untuk memperbaiki penguasa-penguasa kita yang diam bungkam? Kan ini momennya kan. Kita bisa begini, Pak Tulil Jatuh, Iran tuh cuma di embargo sekian tahun, bisa begitu. Kita ini nggak pernah di embargo, masa sih nggak bisa ngeletupin satu petasan satu gitu kan? Ya gitu bahasa sarkasmenya, Mas. Kalau itu dilakukan, saya rasa juga itu Mama Rika akan mikir kan, misalnya nih Indonesia, Malaysia sama Brunei kompak, tiba-tiba bersikap yang tegas, ngirim apalah gitu ke Iran itu kan, apakah mercon satu gitu atau apa, otomatis nggak mungkin Mama Rika ini akan, wah ini didukung nih sama saudaranya. Bisa saja mungkin bangsa Syiah yang yang menganut Syiah mengatakan bahwa tuh lihat aja tuh, Sunni itu takut, Sunni itu kaki tangannya Israel karena pemimpinnya pengikut. Kan kita juga nggak mau digituin kan? Nggak mau digituin. Kita punya alibi gitu. Masa kalau kita saja yang jelas-jelas salah, diam bungkam secara kebijakan politik ya, kita nggak menafikan bantuan diam-diam, pasti ada itu. Itu salah saja, kita nggak mau dipersalahkan. Terus kita mau mempersalahkan orang yang jelas-jelas berbuat benar hanya karena kita carikan alasan-alasan yang bisa jadi motivasinya karena bela negara, bukan. Itu kan menurut saya nggak bisa diterima akal gitu. Jadi ini kalau pembicaraan sampai pada kesimpulan, jadi kalau teman-teman seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak masalah berada posisi mendukung Iran di konflik ini, begitu kan? Nggak masalah. Dan justru yang lebih dikritiskan adalah bagaimana sikap kita justru lebih menunjuk kepada para pemimpin negara Islam. Kenapa nggak bisa bersatu untuk ini, kan begitu mestinya kan? Betul. Bukan malah menghujat yang lagi ikutan melawan musuh bersama ini. Musuh bersama. Orang sama-sama pelaku dolim aja punya filsafat, the enemy of my enemy is my friend. Masya Allah. Gak ada lagi yang lain. Udah, Iya. kalau dia musuh gua, berarti lu temen gua. Nggak ditanyain lagi mazhabnya apa, ininya apa, segala macam gitu. Mau itu orang Islam sekalipun gitu, itu jadi temen dia. Kalau dia musuh yang sama, kan begitu. Nah, teman-teman semuanya, kita tuh jangan terlalu kebanyakan resep syarat gitu untuk kemudian membantu saudara kita gitu.
kebanyakan syarat yang akhirnya malah kita jadi nggak bantu, malah jadi kontraproduktif. Pembicaraan ini bukan malah tambah memperuncing ya. Semoga mungkin ada yang Syiah, ada yang Sunni sekarang ini. Ya waktunya kita bersama-sama untuk ya ini fokus pada musuh bersama kita. Emang lebih enak musuhan apa bersama sih, begitu kan? Ya kita sepakat aja. Oke, yang di sana begini ngambilnya, yang di sini begini ngambilnya. Tapi kita sama-sama nggak permusuhan. Betul. Dan sama-sama, yuk sama-sama kita berpikir bersama bagaimana tuh jatuhin gengnya penyembah Baal ini kan. Iya. Gini Mas, jadi orang itu akan berani ngacak-ngacak kita kalau dilihat kita itu nggak bersatu. Ya. Coba gini aja gambarannya, kita nggak usah deh bersatu dengan Iran, kita bersatu aja dengan Cina, Rusia, itu kemudian Iran ada di dalamnya. Saya yakin si Riwil nggak akan berani kemarin itu ngacak-ngacak itu kan. Nah kalau orang-orang di luar sana tahu bahwa umat Islam itu apapun faksinya, walaupun dia kelompok Syiah atau Sunni, tapi satu diganggu semuanya akan bersuara. Itu saya rasa nggak akan berani mereka mengambil tindakan yang sejauh itu kan. Iya. Itu kan karena mereka paham asal begini kan, itu nanti yang lain paling diem aja. Apakah nanti kita tidak khawatir tinggal giliran kita? Ya kan, tinggal giliran kita. Nanti kalau sudah selesai misalnya yang ini, apakah nanti nggak bisa ditarget yang lain? Tinggal aja dibuat isu. Indonesia sama Malaysia dicarikan. Oh, satunya madhab Syafi'i, satunya madhab Muqidi misalnya Mas. Ya kan ketemu sudah aja tuh. Dibuat aja. Akhirnya kita nanti itu tadi ya dikuasai satu persatu dengan divide et impera tadi kan, pecah belah. Mudah sekali kita dipecah belah hanya gara-gara urusan yang seperti itu. Bisa aja nanti misalnya gini, Iran tiba-tiba belakangnya ada Cina, ada kayak Avenger tuh, tiba-tiba Rusia datang rapat, Arab Saudi masuk rapat, kan takut itu dia. Takut, jelas. Nah, tapi ketika gini udah di depan ada Iran yang lagi berhadapan, oke, Cina datang, oke saya dukung, didukung lagi sama Korea, oke saya dukung lagi sama Rusia, saya dukung, Arab Saudi datang dukung, pas Indonesia datang dukung. Tapi tanya dulu, sebentar mazhabnya apa? Kan nggak masuk situ. Itu kan sama dengan ini Mas, kalau ada orang jahat ngerampok atau maling di satu komplek perumahan, begitu kompak ada maling dikejar rame-rame, itu maling yang lain pada mikir mau masuk di situ, kompak banget warga ini. Tapi kalau ada terjadi kasus, ada rumah dibobol, terus yang lain pada biar aja wong itu pelit. Tunggu giliran Anda nanti akan dibobol di aksi-aksi berikutnya. Kan logikanya begitu. Ini para penjahat-penjahat dunia itu apa dipikir akan berhenti seandainya mereka nanti bisa sukses dengan aksi yang kali ini. Itu hanya nunggu waktu saja. Dan itu kan sudah kebaca sekarang itu kan. Itu logika sederhana itu harusnya bisa dibaca. Dan sekarang dalam posisi sekarang ini jelas bahwa Iran itu tokoh-tokohnya sendiri keberpihakannya kepada ahlu sunnah, dalam hal ini posisinya kepada sunni jelas gitu kan. Masa mau kita kaburkan dengan asumsi-asumsi yang nggak berdasar tadi itu. Para musuh Islam sekarang ini nggak tahu perbedaannya dan mereka menganggap semua Islam sama Islam dan semua dimusuhi guys. Tapi kita sesama yang menyembah Allah ini lagi cari bagaimana caranya biar beda gitu. Ya terserah lah, mungkin pandangannya beda. Tapi contoh lagi waktu ada penembakan di Christchurch, ketika dia mau nembak dia nanya mazhabmu mau apa? Karena dia masjid langsung tembak kan gitu. Entah dia ini Jamaah Tabligh, Salafi, NU, Muhammadiyah, di situ sama-sama Islam dianggap tembak semua. Sedangkan kita ribut sendiri mau bersatunya. Guys, ayo udah waktunya sekarang kita singkirin dulu tuh yang kira-kira mungkin nggak terlalu premier lah di kasus ini. Yang penting bagaimana sama-sama kita melihat Aqsa kembali merdeka, Palestina merdeka, dan kejayaan umat kedamaian dunia ini bisa terjalin. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya podcast ini. Jika dirasa teman-teman semua merasa bahwa bermanfaat, mungkin sebarkan ke circle teman-teman semuanya. Mungkin ada pesan terakhir Ustaz untuk sekarang ini masih ribut terus di sosmed. Ya, jadi masalah umat hari ini harus ditangani sesuai dengan kasus per kasus Mas. Masalah Syiah misalnya, kalau itu dianggap sebagai masalah yang kita khawatirkan, semakin mengkhawatirkan di negeri kita karena mereka melakukan penetrasi, kemudian masuk ke kelompok-kelompok Sunni dan mempengaruhi, maka yang seperti ini pemikiran dilawan dengan pemikiran. Ya, itu bukan berarti ketika kita dukung Iran kita tutup mata dengan segala hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Syiah di negeri kita. Ya tetap pemikiran kita lawan dengan pemikiran, kita adakan diskusi, dan diskusi itu nanti manfaatnya bukan cuma untuk menangkal kan. Berapa banyak begitu hasil diskusi justru orang-orang Syiah yang tadinya anti dengan kita, oh ternyata Ahlussunnah hujahnya begini, menjadi poin bagi kita. Adapun masalah politik itu masalah yang diselesaikan juga harus dengan politik.
Nggak bisa kita ini masalah yang terjadi di Iran kita selesaikan dengan diskusi masalah apa itu manhaj, apa itu madhab, apa itu firqah. Sampai kita beliuran pun nggak akan berikan solusi apapun. Justru yang produktif saat ini adalah bagaimana sikap nyata Ahlus Sunnah, perannya, posisinya dalam krisis yang sekarang terjadi ini. Itu kan semakin mempertegas. Justru ini men-trigger gitu. Mereka yang kita hukum sesat aja seberani itu dalam membela sesuatu yang mereka yakini sebagai kebenaran. Kita yang katanya di atas kebenaran, jelas pengikutnya Nabi yang nanti akan masuk surga, mati syahid. Kita ini kok nggak ada punya keberanian sama sekali gitu kan. Minimal keberanian kita ini kan belum bertempur nih, bersuara kepada penguasa. Kita membuat suara kita semakin menguat supaya didengar. Itu aja kita nggak mau gitu kan. Sehingga melihat semua yang terjadi ini harusnya membuat kita semakin produktif, membuat kita bertanya apa yang bisa kita lakukan. Kalau orang jahat sekalipun yang kita katakan jahat bisa berbuat baik, harusnya orang-orang baik malu dengan kejahatan yang dilakukan, minimal dengan perilaku diam yang dilakukan atas kejahatan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Daging semua nih guys, ya. Jadi diskusi mengenai hal itu udah kontraproduktif kalau kita masih jalankan terus. Tapi bagaimana kita bahu membahu, ya. Pasti ada potensi di teman-teman yang mendukung secara ideologi Iran, tapi ada juga potensi dari teman-teman yang mendukung di pihak Iran sebagai politik, ya, karena perbedaan antara Indonesia ini. Tapi dua-duanya kalau punya kekuatan yang berbeda itu kalau disinergikan sama-sama untuk menguntungkan umat Islam, menyerang musuh yang sama. Kita nggak tahu seperti siapa gitu. Lebih kayaknya satu musuhnya terlalu banyak untuk orang untuk di dunia ini gitu kan. One enemy is too many, gitu kata beberapa pakar politik itu. Jadi jangan sampai kita tadi yang nggak ada masalah jadi nyari musuh. Dia nggak nyerang tapi kita anggap dia sebagai musuh. Aduh, ngapain, dia sempit banget kayaknya. Dan teman-teman semuanya, moga-moga ada edukasi dari channel ini. Kita nggak mencoba untuk mengubah ideologi seseorang, tapi memandang lebih bijak aja agar siapa tahu ini ada menjadi wasilah kedamaian persatuan. Bukan saatnya lagi kita bersaing, tapi waktunya sekarang kita bersanding sama-sama. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.